Mana ya? Aku taruh di mana tadi ya? Headsetku tadi di mana? Gimana nih caranya mau live ini? Headsetnya nggak ada, teman-teman. Kayak mana mau ini, mau live ini? Kalau headset saya nggak ada. Di mana? Noise. Pairing. Headsetku di mana? Woi Zuma anjing, ayah lu pantai, mama lu anjing. Oh, ada di kuping ternyata. Sorry, untung ada yang naik. Allahu Akbar. Nempel di kuping malah cari di tempat lain. Untung anaknya si Dajjal naik. Tiba-tiba ngomong, Zuma, Zuma. Di kuping nempelnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Sorry teman-teman, biasa anak muda. Anak muda stok lama memang begitu. Lupa kalau di telinga terpasang, dari kasih di kepala masih lupa juga. Sorry. Baik teman-teman, silakan ajukan permintaan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Teman-teman silakan naik ke sini, kita diskusi tema ini. Tema terkait dengan Yesus menerima kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayo semangat malam saudara super. Dari mana abang? Dari Islam kah? Dari Kristen kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya dari Sulawesi, Bang Zuma. Iya, dari gereja ini, Islam kah? Kalau Islam DM aja bang. Kalau kita di sini yang diskusi. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Bahasan kita terkait dengan
Nabi Isa dan juga Yesus diberi kekuatan sebagai bukti bahwa Yesus atau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan itu menerima kekuatan. Itu mustahil. Itu di mana logikanya? Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa diberi kuasa. Itu kan sandiwara aja nggak ini. Sandiwara aja nggak masuk. Film India pun tak cocok. Bahkan film kartun pun nggak logika gitu. Bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa diberi kuasa oleh ciptaan. Nah, oleh karena itu yuk mari teman-teman ajukan permintaan kita bahas tema ini. Insya Allah bagi teman-teman yang menggunakan akal sehat pasti akan sampai kepada kebenaran sejati bahwa selama ini telah salah jalan Abang Syah. Syukran abangku. Ya, tentu salah jalan jika diimani ada Tuhan yang maha kuasa sejatinya tiba-tiba diberi kuasa. Tadi sore ada yang membuat kita oleng ya teman-teman, ketika di antara apologet Kristen mengatakan Tuhan mereka sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Tidak cocok untuk logika sehat manusia konsep tersebut. Kenapa? Ya karena bagaimana kita bisa memahami sepenuhnya Tuhan kalau ternyata pada sisinya masih ada sisi yang bukan Tuhan. Sepenuhnya Tuhan artinya tak ada lagi unsur lain, semuanya Tuhan. Tapi kalau sepenuhnya manusia juga, nah ini otak harus pecah. Otak harus robek dulu. Kepala kudu wajib bocor halus, baru bisa percaya dengan konsep seperti itu. Sederhana kan? Bagaimana ada hakikat Tuhan, tapi sepenuhnya juga hakikat Tuhan ini bukan Tuhan. Apa poin positifnya yang bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia yang bisa kita dapat dari pola yang seperti itu? Kira-kira cobalah dipikirkan teman-teman. Tapi tidak perlu dipikirkan pun jika kita sudah tahu kok. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari gereja mana abang? Ayah. Kristen apa ini? Orang Kristen jadi. Orang Islam ini. Iya, yang Kristen cari. Karena mau ini lawan statement. Oh iya kak. Halo, semangat malam. Semangat lu selamat. Iya, semangat dong, semangat. Jangan selalu menyelamatkan matahari. Semangat malam aja, semangat itu teruju kepada Anda. Silakan. Dari Kristen kah? Iya, dari Kristen. Oke, silakan buka kamera, Bang. Kamera saya rusak gitu. Ayo buka kamera, kita diskusi nih temanya. Yesus menerima kekuatan. Kalau saya sih tidak. Kalau kamera depan rusak gimana dong? Berarti tidak bisa diskusi berarti Bang, kalau kamera rusak. Perbaiki dulu, bawa ke bengkel. Halo, semangat malam. Oke. Kita anggap mentalnya belum kuat. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan
Bahasan kita terkait dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus diberikan kekuatan. Halo, semangat malam. Selamat malam. Silakan buka kamera kalau non muslim, Bang. Saya pura-pura jadi Kristen saja gimana? Karena Kristen mulai punah kelihatannya. Wah, nggak boleh, Bang. Masa pura-pura jadi kafir, gimana dong? Ya pura-pura saja lah. Ya orang tidak ada yang naik-naik gitu. Pura-pura aja boleh nggak ini? Saya di Kristen. Nggak boleh pura-pura, Bang. Kecuali memang Kristen yang berpura-pura Kristen. Boleh aja sih. Pura-pura saja lah saya. Saya nanya-nanya ini Yesus menerima kekuatan. Kekuatan apa yang diterima, Bang? Halo, semangat malam Saudara Julian dari Kristen. Halo, Mbak. Saya Muslim, Mas Bang Juma. Oh, Muslim. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan non muslim ajukan permintaan. Terus ya, yang teman-teman jangan sinting-sinting amat gitu loh. Pura-pura jadi Kristen. Kalau ada orang Islam pura-pura jadi Kristen, itu sudah logikanya udah sakit, gangguan kejiwaan itu. Halo, semangat malam. Malam. Dari Kristen, Abang. Iya Bang, iya, dari Kristen. Oke. Masih sering baca Bible? Sering. Berarti Anda tahu bahwa Tuhan Anda itu diberi kekuatan. Diberi kekuatan. Iya, artinya dia tidak kuat. Ayat mana itu Bang? Di dalam Dari Lukas 22. Coba baca Bang, baca. Lukas 22 nomor 44. Iya, coba baca Bang. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa. Dan keringatnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Ya, gimana Anda menyikapi Tuhan Anda kok lebay kali dia dapat kekuatan dari malaikat? Kan dari situ Bang, itu pas mulai apa itu dicobai dia, pas disalibkan. Coba baca perikopnya Bang, perikop. Perikop tidak membantu apa-apa. Dan dari perikop kita mengerti Bang, apa alur ceritanya itu. Kalaupun dibaca Contoh, bentar. Contohnya, sebuah masalah itu ada apanya Bang? Apanya yang ada? Bentar sabar. Sebuah cerita itu Bang ada judulnya. Kayak film gitu kan ya? Apa perikopnya? Perikopnya itu terkait di Taman Getsemani. Tidak bisa membantu apa-apa. Kan dia berdoa di situ Bang. Nah itu dia, Tuhan berdoa. Iya, kan? Makin Dia parah. berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jadi yang dipermasalahkannya di situ Bang apa? Ini Tuhan berdoa kepada Tuhan itu gimana ceritanya?
kan Tuhan itu, Yesus itu bang, dia manusia 100%, Nah. dia Allah 100%. Berarti 200%. Tak jelas orang ini. Dia turun ke dunia ini bang. Kok aku yang nggak jelas? Dia manusia 100%. Nah, 100. Lalu Tuhan 100% juga. Dia juga Tuhan 100%. Tambah 100 berapa? Aku tanya sama Ade ini, 100 tambah 100 berapa? Apa 100 tambah 100? Jawab aja, 100 tambah 100 berapa? Kalau kayak gitu pemikiran kayak gitulah. Pemikiran Gimana? Bukan pemikiran saya. Ini kan landasan pijakan dari narasi yang Anda bangun. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu 100% Tuhan, 100% manusia. Itu bukan perkataan saya, itu perkataan saudara tadi. Jadi yang dipermasalahkan yang di situ, Kalau 100% manusia, 100% Tuhan berarti 200%. makanya kalau baca Bible itu bang harus jelas. Harus apa? Mulai Itu. dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Makanya mengerti kita bang, itu loh. Inilah hebatnya Kristen, kalau sudah kepepet itu jangan baca 100%, jangan bilang 200%. Lah Anda yang mengatakan tadi Yesus itu 100% manusia dan apa yang 100% dipersalahkan Tuhan. itu? 100% Tuhan berarti 100% manusia ditambah 100% Tuhan, berapa persen semuanya Yesus itu dalam dirinya? Apa 100%? Berapa semua? Ratu-ratu kayak ini bang. Buka dulu maskermu bang. Buka dulu maskermu bang. Buka dulu maskermu bang. 100% manusia ditambah 100% Tuhan sama dengan 200% Buka dulu maskermu bang. Tuman. Jadi dia, Yesus itu 200% Tuman, Tuhan manusia. Jadi kalau Anda itu tidak punya Tuhan, yang Anda punya itu Tuman. Apa itu Tuman? Tuhan manusia. Kenapa Tuman manusia? Karena Itulah sepotong Tuhan, sepotong manusia. Itulah kau bang. Enggak dong. Makanya pemikiran awang itu enggak terbuka loh. Justru karena terbuka makanya bocor. Anda yang tidak terbuka, masa 100% tambah 100% Anda nggak tahu? 100% makanya bang, makanya kalau baca Bible itu harus jelas bang. Iya, Abang Suma harus baca yang lebih jelas. Anda sendiri yang baca baru. Baca. Apa jadi saya? Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, berarti dia bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, kenapa dia mendapatkan kekuatan? Karena dia Tuhan KW, gitu. Gitu maksudnya. Dia adalah Tuhan Tuhan memberi itu hidup, kan maha kuat. Tuhan itu maha kuat. Maha Kuasa. Maha kuasa. Terus kenapa diberi kekuatan?
Macet toh? Macet. Tidak. Ya, ya jawab, kenapa dia diberi kekuatan? Buka kameranya saudara Samuel. Halo, selamat malam saudara Roni. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam. Iya. Dari Kristen abang. Ya, puji Tuhan aku dari Kristen. Silakan buka kameranya. Bentar. Silakan bang. Ayo, silakan. Kita anggap saudara Samuel sudah tak berdaya, terkapar dia, terkapar. Butuh oksigen. Sekarang abang lah. Silakan. Halo, bisa buka kamera bang? Halo. Tunggu. Ya, halo. Selamat Oke. malam Bang. Malam juga, saudara. Gimana Anda bisa menjelaskan ke kami di sini? Ini ada 6.000 yang nonton, menunggu penjelasan yang rasional. Bagaimana sembahan Kristen itu diberi kekuatan oleh makhluk? Silakan. Makhluk apa dulu gitu Bang? Malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Ya. Kalau gimana ya? Kalau Tuhan Yesus itu kan putranya Allah. Lain lagi nih. Tuhan Anda punya silsilah keluarga gitu. Nah, kan kalau Tuhan Yesus kan pada mulanya firman yang menjadikan dari manusia. Tadi katanya anak Tuhan, sekarang pada mulanya firman. Mana yang betul ini? Iya, firman itu akan menjadi manusia, yaitu Tuhan, yaitu oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang menjadi manusia siapa? Itu 100% manusia, 100% masalah. Kenapa 100% manusia? Supaya apa? Kalau Nah, coba. kita menyalahkan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu 100% manusia, di saat yang sama Anda juga mengatakan Yesus 100% Tuhan? Itulah kuasanya dari Sang Bapa. Kan Bapa yang memerintahkan Nah, Bapak siapa lagi nih? Bapak ini siapa lagi? ini ya. Kalau Kristen itu ke Allah. Allah itu kan Ya. nggak punya nama, tapi kan kita manggil Bapa. Iya, bukan masalah nama ini. Masalahnya Yesus ini diberi kekuatan. Kenapa bisa? Yesus ini diberi kekuatan. Kenapa bisa? Dia kan Tuhan. Iya, dia Tuhan. Tapi Dan KW. firman. Bukan, ori. Kalau ori kenapa diberi kekuatan? Kenapa ori diberi kekuatan gitu? Iya kan Tuhan ori katanya, tidak ada campuran. Kenapa kalau Tuhan diberi kekuatan bang? Iya, emang dia segala punya kekuatan. Ya, kenapa Walaupun diberi dia kekuatan kalau dia Tuhan? Inilah ya, kalau di sebelah memang nggak ngerti-ngerti banget ya kalau. Bukan tidak ngerti banget, yang namanya Tuhan itu kan maha kuat. Terus Iya, kenapa? maha kuat. Terus kenapa dia diberi kekuatan kalau begitu? Dia KW, Tuhan KW gitu maksudnya. Sekarang kalau dia menyerupai manusia supaya manusia yang di muka bumi ini mengenal Tuhan Yesus itu siapa, otomatis kan punya kekuatan, dikasih kekuatan. Siapa yang memberinya kekuatan? Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa. Berarti ada dua sekarang Tuhan. Bukan Bang, satu. Kalau satu, siapa yang memberi kekuatan? Siapa yang diberi kekuatan? Jadi dari sama nih ya, dari Sang Firman menjadi manusia itu ya Tuhan Yesus dinamakan dari Yeshua Masiah kalau di bahasa Ibrani. Terus Jadi, diberi kekuatan oleh gimana caranya supaya umat manusia itu mengenal Tuhan Yesus siapa sih? Nah, gimana caranya? Nah, itu dia menjadikan dirinya manusia supaya bisa beradaptasi. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong doang,
nggak akan bisa. Itu Ya sudah, kekuasaan sudah. orang- Anda sudah mengenal Tuhan Anda, manusia yang diberi kekuatan. Sudah. Kami orang di luar dari agama Kristen bertanya, kalau Tuhan Anda benar-benar Tuhan asli, kenapa diberi kekuatan? diberi kekuatan gitu. Iyalah, kan dari tadi itu masalahnya. Karena dia Tuhan KW gitu. Bukan, dia Tuhan Ori, bukan KW. Kalau Emang motor KW. Tuhan Ori kenapa dikasih kekuatan? Susah juga ya. Iya susah lah, orang sesuatu yang tidak masuk akal Anda paksakan, susah dong. Ini ori polpen. Terus Anda mengatakan ini juga ori sendal. Gimana caranya Anda menjelaskan ke saya ini juga sendal? Sementara ini polpen. Ya, kalau itu memang pulpen, nggak akan bisa jadi sendal. Nah, bagaimana dengan orang yang diberi kekuatan kenapa bisa Tuhan? Karena dia kan dari sang pencipta. Loh, dari sang pencipta gimana? Berarti dia bukan pencipta. Iya, pencipta bang. Hah? Ampun. Dia Iya, pencipta. emang Dia pencipta. Iya kan dia dari Bapa yang sorga. Ya berarti dia bukan Tuhan, tapi dia berasal dari Tuhan Bapa. Ini kita manggilnya Tuhan Yesus digabungkan. Jadi kan tiga Trinitas Tritunggal ini kan satu. Mau manggilnya Tuhan Yesus Kenapa bisa jadi kacau begini? Tuhan Anda itu ada berapa sebenarnya? Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Ya, satu. Kan semua manusia kan punya Tuhan. Tuhan hanya satu. Ya, Tuhannya Anda satu namanya Yesus. Lalu pencipta siapa? Pencipta siapa? Yaitu Tuhan Yesus yang pencipta. Oh, Yesus ini pencipta. Tapi Termasuk dia sebelum menciptakan Tuhan Yesus- dagingnya. Kalau sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, kan udah kan dari firman. Iya, berarti dia menciptakan daging untuk dia masuk ke situ, betul? Sharingan nih. Nggak ada ilmu yang bisa kita dapat dari teman-teman kita ini. Yang ada hanya menyiksa kuping kita aja, teman-teman. Dibilang Tuhan, bukan Tuhan. Dibilang hantu, bukan hantu. Mana yang betul? Jangan kau siksa kuping kami, Bang. Mana yang betul, Bang? Jadi kalau Abang Juma nggak ngerti tentang Kristenan, ya udahlah nggak usah dibahas. Bagaimana kami bisa mengerti kalau ini sendal? Gak bisa. Karena ilmu itu adalah pasti. Tuhan sudah pasti maha kuasa. Tidak mungkin dia diberi kuasa. Tidak mungkin dia diberi kekuatan. Itu udah pasti tuh. Itu hukum pasti. Manusia sudah pasti bukan Tuhan. Buktinya kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia diberi kekuatan. Itu bukti. Udah gini Tapi- aja lah, Bang, ya. Tapi Ya, sudah Anda gini memaksakan untuk Anda Tuhankan, ya salahnya di Anda, bukan salahnya di Yesus. Oke, saya kira cukup, saudara. Udah gini aja lah Bang ya. Kalau aku misalnya masalah kekristenan memang kurang paham banget begitu, bukan pendeta aku ya. Cuma aku yakin dan percaya bahwa di Kristen itu adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, dan itulah Tuhan satu-satunya yang bahkan bisa menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Tapi supaya lebih masuk di akal nanti Bang Juma, mungkin Abang Juma bisa gabung ke Mikana, boleh. Itu murid-murid saya semua itu. Mikana, Edis, itu anak didik saya semua. Iya. Masa saya kok suruh berdiskusi dengan murid-murid saya, gimana sih? Enggak, aku supaya orang itu kan lebih senior kan daripada aku. Ya, kalau aku kan jemaat biasa.
Jadi kalau supaya lebih masuk di akalnya Bang Juma, boleh gabung di di roomnya dia. Aku Nggak juga akan sering pernah kok. bisa masuk akal kalau yang kita bahas tentang kekristenan itu tidak pernah masuk akal, Bang. Nggak pernah. Karena memang konsepnya dari awal tidak masuk akal, cuma doktrin dogma aja. Makanya ada prinsip imani aja. Sama, kalau aku balik juga kata-kata abang Juma, sama, aku juga nggak masuk akal di seberang. Gimana? Apa yang tidak masuk akal? Di kami Tuhan itu satu. Masuk akal nggak? Akal sih. Kalau seperti itu jawabannya, aku juga bisa dibalik. Aku juga nggak masuk akal, makanya aku bertahan di Kristenan karena Loh, gimana masuk akal? Tuhan diberi kekuatan. Karena di kekristenan itu kan ya yang menguatkan di Kristen itu Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan Nah, hidup. kalau dia jalan dan kebenaran, dia adalah nabi. Kenapa dia jadi Tuhan? Ada nggak Yesus Iya. mengatakan, aku pencipta? Tapi nggak ada Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Yesus untuk ke surga. Itu. Salah. Itu konsep yang keliru. Yesus mengatakan engkau satu-satunya. Pada saat Yesus mengatakan engkau satu-satunya, Yesus mengatakan aku utusanmu. Berarti sudah ada Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Yesus, dan Yesus sendiri adalah utusan daripada Tuhan yang satu-satunya itu. Artinya Yesus sebagai jalan kebenaran menunjukkan kepada orang berakal kalau dirinya hanyalah rasul, utusan Tuhan. Makanya Yesus itu sibuk berdoa, sholat, sujud, taat kepada perintah Bapa Elohim. Karena dia sadar kalau dia adalah hamba Tuhan. Yesus itu kan menyampaikan ke umatnya, karena kan ke Sang Bapa itu kan cahaya yang tak terhampiri. Jadi melihat Tuhan Yesus yang bisa. Jadi dia Yesus itu utusan. Sebagai utusan, dia mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Bapa Elohim saja, bukan kepada Yesus. Itulah jaminan keselamatan dan kehidupan kembali setelah mati nanti. Itulah di Yohanes 14 ayat 6. Iya. Terus kenapa Anda tidak menjadikan Yesus sebagai jalan kalau gitu? Itu kan kata firman, kata Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Iya, terus Kalau kenapa Anda nggak menjadikan Yesus sebagai jalan? Atau Sang Pencipta. Iya. Kenapa Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai jalan? Kalau begitu. Emang Yesus itu yang sebagai jalan dan kebenaran. Nah, kalau Yesus itu jalan, kenapa Anda tuhankan? Katanya jalan tapi dituhankan, kan lucu. Itu kan kata firman yang di Yohanes 14 ayat 6. Iya, dia jalan. Aku juga percaya Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa melalui ajaran Yesus. Aku juga percaya itu. Makanya jangan dituhankan, karena Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan kenapa dituhankan, Abang? Jalan yang ditempuh oleh Yesus sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Yesus itu hanya penyampai firman. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gimana nggak bisa dia berbuat sendiri? Sedangkan orang mati bisa hidup dibangunkan, orang buta bisa melihat, orang bisa mendengar. Itulah. Bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Roni, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Mujizat yang Yesus lakukan bukti kalau dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Jangan dituhankan, bosku. Kalau seberang nggak tahu yang pada awalnya, jadi nggak usah dikotak-katik yang pertama. Yang belakangan Itu kesaksian Yesus, bukan kesaksian saya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi
tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Kenapa Anda tidak percaya kesaksian Yesus? Kan lucu, saudaraku ini. Katanya percaya Yesus, tapi kesaksiannya kenapa enggak diterima? Nah, kalau percaya Yesus, terima dong kesaksiannya. Kesaksian Yesus, apakah dia Tuhan atau utusan Tuhan? Kesaksian Yesus. Iya, semua itu pengajaran semua baik, bagus. Dia kesaksian Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dia kan dari sang firman, dari sang Bapa. Sebenarnya kalian ini anti Kristus, anti Yesus kalian ini. Kalian sebenarnya nggak percaya Yesus, kalian itu hanya percaya kepada doktrin dogma dari Barat. Yesus itu cuman cuman gaya-gayaan doang, biar dianggap paten. Oh, kami pengikut Yesus, padahal enggak. Kenapa Anda nggak percaya kesaksian Yesus? Itulah. Kalau abang nggak bisa satu arah mengerti kekristenan, jadi berarti nggak usah. Saya sangat ngerti kekristenan itu anti Yesus. Agama Kristen adalah agama anti Yesus. Saya bisa buktikan itu. Yesus kenapa disembah Tuhan Yesus? Nah, justru karena anti terhadap Yesus makanya disembah. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Kutanya dulu. Yesus mengajarkan menyembah siapa? Yohanes 4:22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian itu anti Yesus. Alamak. Yang paling mungkin nanti Abang Juma gabung ke ini aja lah, ke Mikana. Kalau enggak Bang Juma, Bang ini apa tuh, Bang Edis, supaya lebih memahami lagi, lebih. Itu murid-murid saya, ngapain saya disuruh ke sana? Bukan. Semua pada murid di buka ini, nggak ada yang lebih tinggi. Semua pada murid. Ya itu fakta. Coba tanya di bawah, siapa yang mengajarkan Edis kalau Yesus bertuhan? Saya. Siapa yang mengajarkan Edis kalau salib itu karya iblis? Ya saya. Saya mengajarkan itu. Yang di bawah jangan percaya ya, Bang Juma ini mau ngarang-ngarang semua itu. Memang sebelah memang ngarang-ngarang terus. yang ngarang itu Anda, agama Anda ngarang. Yesus Tuhan diberi kekuatan sama malaikat. Apa pula? Ada-ada aja. Membeda-bedain, menambah-nambahin, ngatur-ngaturin. Kita nggak pernah. Jangan gitu, bosku. Itu fakta, itu real. Memang sulit menerima kebenaran itu. Tapi mau gimana? Di sebelah juga sama, sulit menerima, makanya nggak ketemu. Kami menerima ajaran Yesus, kami terima. Ayo, apa yang kami tidak terima dari Yesus ajarannya? Coba buktikan. Ya, lo juga. Ayo, apa yang kami tidak terima? Ya, halo, kenapa? Halo juga. Kenapa saudara Pungkas kok lemah sekali? Kenapa? Ya, halo. Kenapa, Saya juga dari Kalimantan. Hah? Halo Bang. Gak bisa buka kamera dia. Gimana saudara? Ini nggak kan satu jalur, nggak satu saling memahami. Iya, nggak satu jalur. Ke Anda anti Kristus, saya bukan anti Kristus. Aneh Anda ini. Nggak susah ini. Kita sapa dulu. Halo saudara para cila. Coba yang lain dulu, coba. Iya. Halo. Halo. Dia
teman kita ini salah tekan kayaknya. Kita naikkan yang lain. Coba yang lain dulu. Oke. Pasti parah-parah semua, argumentasinya parah-parah semua teman-teman kita ini. Ada-ada aja dia ngomong, Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya juga manusia. Gimana ceritanya sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Masih sehatkah kalian ini? Halo saudara Jangkeng. Jangkeng, Ajeng, sorry. Halo juga saudara Amos. Wih, Amos nampak ngamuk. Nggak ada lagi tutup gerbang. Oh, dari Kristen? Iya, masa dari Islam? Iya, nggak mungkin lah dari Islam kalau masih nyembah makhluk. Buka kameranya, silakan. Saudara Dedi, Dedi, Apa tema kita ini hari bang? itu di atas tuh, Yesus menerima kekuatan. Maksudnya? Silakan. Ya saya juga bingung. Tuhan Anda kok terima kekuatan? Kok ada Tuhan begitu amat? Ayat mana yang mengatakan Yesus menerima kekuatan bang? Di Lukas 22 nomor 44. Yang konteksnya Taman Getsemani bang? Iya. Yang pas Yesus berdoa itu? Ya. Yang pas Yesus berdoa? Yesus berdoa. Yang Taman Getsemani itu? Yesus kan sedang berdoa dalam akan menghadapi penderitaan untuk menanggung dosa manusia. Apalagi ini apa? Jangan perparah dirimu. Itu aja dulu selesaikan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia diberi kekuatan? Jangan perparah. Jadi begini bang, Tuhan. Jadi begini Tuhan wajahmu mana? Wajahmu mana? Gelap di sini bang, gelap di sini. Gak ada di sini. Kasih menyala lampunya. Listrik ada ini terganggu. Ada itu ada. Jangan ditelan lampunya. Nyalakan dulu. Nah, udah. Gelap. Ini cuma lubang hidungmu yang kelihatan. Kayak mau tawa saya. Saya juga kadang bingung sama sebelah ini. Susah banget. Susah lah, coba lah tengoklah kawanmu ini. Saudara Amos ini berat. Bagaimana mau menjelaskan Tuhan kok diberi kekuatan? Kita mulu di ini. Tuhan diberi kekuatan itu gimana ceritanya Tuhan diberi kekuatan? Jadi begini, Tuhan kami itu punya keunikan, salah satu keunikan. Nah, Tuhan unik kan, unik ada lagi nih istilah baru, Tuhannya unik. Tuhannya sering pakai kutes Tuhannya. Bukan gitu, unik bukan sering kutes, unik Allah dan manusia satu pribadi. Maksudnya dan Tuhannya selalu hakikat. pakai sepatu futsal. Gak nyambung bang Juma. Anda bilang Tuhan Anda unik. Iya, keunikannya punya dua sifat, kealahan dan kemanusiaan. Pernah nggak Muhammad punya itu? Berarti Tuhan Anda sepotong Tuhan, sepotong manusia gitu. Bukan begitu. Anda sendiri yang mengatakan darusan kok. Jadi bukan lagi sebelah Tuhan, sebelah manusia gitu. Bukan begitu, dua sifat. Separuh Tuhan, separuh manusia begitu. Nggak nyambung nih. Anda sendiri yang mengatakan tadi kok jadi saya pula nggak nyambung. Atau jangan-jangan Tuhan Anda sering pakai stocking? Enggak jelas cuma. Kenapa diturunkan tadi Juma? Sekarang gini Bang Juma, kalau kami ngomong tidak kelihatan wajahnya. Kalau kami Juma? ngomong sama Bang Juma seperti yang Bang Juma Kenapa diturunkan tadi Juma?
Turun sendiri dia. Apa turun sendiri? Iya. Enggak jelas, cuma inilah. Kita ngobrol udah santai tadi, diturunkan pula. Coba. Bagaimana menjelaskan Tuhan Minum dulu, cuma minum dulu. Buka masker, mau minum. Tuhan diberi kekuatan itu maksudnya gimana? Biar waras otak cuma itu. Bagaimana bisa Tuhan diberi kekuatan coba? Makanya aku bilang tadi cuma minum dulu air biar waras. Ayolah teman, jangan emosi. Apa? Bagaimana caranya Tuhan diberi kekuatan? Kan Tuhan Yesus itu tadi cuma udah aku bilang tadi, dia manusia 100%, dia juga memiliki kelemahan cuma. Tuhan kok punya kelemahan? Dia kan aku bilang tadi dia manusia 100% cuma. Tadi Tuhan atau manusia gimana sih? Dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Nah, berapa persen kalau di total itu? Berapa persen? Dibilang lagi berapa persen? Latu-latu cuma inilah. Nggak jelas. Diam. Kan Anda yang ngomong tadi, Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Nah, berapa persen dia sudah? Berapalah di otakmu itu? 200. Itulah di otakmu. Ya, terus di otakmu berapa? Kalau 200 itulah otakmu. Nah, kalau di otakmu berapa? Beda lah di otakku. Di otakmu berapa? Yang penting beda lah. Berapa bedanya? Ada sih. Apa tadi pertanyaanmu itu? Oh cuma apa pertanyaanmu tadi? Pertanyaanmu pertama tadi. Pertama tadi saya kenapa Tuhanmu diberi kekuatan sama makhluk gitu. Kan ku bilang tadi dia manusia, dia memiliki kelemahan. Ya berarti Tuhanmu lemah. Apa Tuhan? Kan dia itu cuma dia turun ke dunia, dia 100% manusia. Nah itu 100% manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Itulah di pikiranmu, bukan dia Tuhan. Anda sendiri yang mengatakan 100% manusia, kenapa jadi aku yang disalahin? Kalau di pikiran itu cuma itulah. Lah, Anda yang mengatakan barusan dia turun ke bumi menjadi 100% manusia. Kenapa pula saya yang kau salahkan? Minum dulu cuma biar waras. Loh kok jadi saya yang waras di situ yang mengatakan Tuhan Anda punya kelemahan kok? Iya, minum dulu biar waras. So cantik, so paten. Jadi ayo, kenapa Yesus diberi kekuatan? Kenapa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? kan udah jelas tadi dia manusia 100%, dia memiliki kelemahan, kekurangan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan pas dia turun ke dunia. Dia 100% manusia. Akhirnya gitu dong. Jadi gitu, jujur. Sekali lagi, jujur. Jadi suka. Dia turun ke bumi menjadi bukan Tuhan, selesai. Ratu-ratu cuma ini yang gak jelas. Ucapannya sendiri dibilang nggak jelas. Kamu mabuk? Kan udah aku bilang tadi dia 100% manusia, cuma dia memiliki kelemahan. Iya, berarti dia bukan Tuhan karena dia 100% manusia. Udah selesai. Mau ngomong apa lagi? Habis kopinya bosnya diminum. Jadi? Ya sudah, berarti kesalahan fatal ada di Anda karena Anda menyembah yang bukan Tuhan. Apa yang bukan Tuhan? Di situ yang ngomong dia turun menjadi 100% manusia. Iya, jadi jadi dia bukan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Kan iya, dia tuh dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Jadi berapa persen? Jadi dibilang berapa lah di pikiranmu?
Minum dulu Juma minum dulu, minum kopi dulu. Kopi kau minum, kau mabok. Gimana kalau anggur? Baru minum kopi sudah mabuk. Gimana ini anak ini? Aduh, parah. Aduh, itu yang diajarkan orang tua rupanya. Yesus itu adalah 100% bukan Tuhan dan punya kelemahan. Bukan Tuhan. Ngeles kamu ini loh. Tak jelas. Katanya tadi bukan Tuhan. Tak jelas. Kan udah aku bilang tadi dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Jadi berapa persen semuanya totalnya? Nah, itulah di pikiranmu lah berapa? 200. Nah, itulah pikiranmu. Itu pikiran saya menelaah dan menangkap Itulah pernyataanmu. logikamu. 100% Tuhan. Iya, logikamu itu. 100% Tuhan. Coba aku tulis dulu ya, aku hitung dulu ya. Benar enggak? Logikamu itu logikamu. Aku hitung dulu. 100% Anton. Tuhan. Apa bos? Apa bang apa? Belum lah ya. Kalau orang seberang memang kayak gitu, nggak gitu. Tentang Kristen. 100% Iya, Memang. manusia. Kalau emang seberang kayak gitu. Lihat nih yang ketawa. Walaupun diajarin bang tak masuk akal. Maklum aja. Nah, coba nih. Ini udah. Itulah pikirannya bang. Memang kayak gitu dia. 100% Tuhan ditambah 100% manusia sama dengan berapa persen? Berapa persen? Dibilang apa? Penistaan agama. Tapi kalau orang ini enggak, dibilang apa? Dakwah. Jadi maklum aja, kita harus saling mengampuni. Gimana ini? Itulah bang. Saya kembalikan ucapan Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan Anda 100% Tuhan. Karena kayak gitu 100% manusia. Islam. 100% ditambah 100% sama dengan 200% Tuhan. Karena pikiran Islam kayak gitu bang. Udah jelas itu. Kalau matematika memang benar 100 tambah 100 200, tapi bukan kayak gitu cara pemahamannya. Lantas kenapa Anda menyebut pertambahan di sana dan perkalian dan pengurangan kalau begitu? Cuma. Udah aku bilang tadi pertambahan, perjumlahan, perkalian, pengurangan. Cuma udah aku bilang tadi Juma. Iya. Gimana ceritanya nih? Gimana? 100% Tuhan. Oke. 100% manusia. Oke juga. Kalau digabung, ini kan Tuhan Anda kan satu. Berarti Tuhan Anda yang satu itu totalnya 200%. Itulah pikiranmu. Ya kan tadi satu oknum ini kalau adalah gitu 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti dia adalah Tuhan manusia. Iya. Kalau kayak gitu pikiran kayak gitulah. Lalu gimana ceritanya? Jadi Nih, yang di bawah pada ketawa-tawa nih, dia tuh yang di bawah tuh komentar ketawa, dia senang banget dia tuh. Coba kalau ngomong kayak gini, memang iya bang, memang kayak gitu pemikiran si Juma ini. Aku yang disalahin, dia yang bikin argumentasi. Aku yang disalahin. Gimana sih Belajar matematika kita samanya, bukan belajar mengenai firman Tuhan, bukan matematika. Atau kalau Juma parah. 9 Halo, kali saudara 5 cuma Arki. berapa? Juma Udah penyembah mantu manusia Tuhan. Udah diam dulu. 9 Kita sapa kali dulu. 5 berapa Juma? Penyembah mantu, sabar. Halo, saudara Arki. Halo. dulu dia gitu. Halo. Penyembah mantu juga kah? Manusia Tuhan. Sahabat Nana, sehat selalu. Kasih. Ayo. Minta naik, dinaikkan. Wah. Di atas malah garuk pantat. Intinya yang menjaminkan Kristen itu ke jalan kebenaran kehidupan itulah Yohanes 14 ayat 6. Udah nggak ada lagi. Artinya enggak Terus ada kenapa Anda Tuhan, Yesus Anda Tuhan kan kalau begitu kenapa bisa? Kalau Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup, lantas kenapa Anda menyembahnya?
Kenapa Anda menuhankannya? Katanya jalan. Menyampaikan itu Tuhan Yesus yang menyampaikan. Tapi firman dari Sang Bapa. Gimana caranya supaya umat manusia ini akan mengetahui siapa yang Cuma jadi kita Gimana? Cuma ini. Coba lembutkan hati kalian. Yesus itu tujuan atau jalan sih? Cuma Yesus itu jalan atau tujuan? Boleh bertanya aku sama Cuma ini? Apalah anak ini. 100% Tuhan, 100% manusia. Ya 200% lah. Marah dia. Nah, boleh aku bertanya sama Cuma ini? Apa? Muhammad itu manusia atau Tuhan Cuma? Manusia sama seperti Yesus. beda bang. Ya, beda. Kalian sendiri yang mengatakan beda. Kalau Nabi Muhammad 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang kalau Yesus Berarti 100%. kenapa? Cuma kalau kayak gitu kenapa Cuma menyembah Muhammad itu kalau bukan Tuhan? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Ada gila juga ini. Kenapa percaya sama Cuma? Kenapa Cuma percaya sama Muhammad itu? Lah, dia kan Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Dia bilang tadi bukan Tuhan. Udah ya, kamu istirahat dulu ya. Apa istirahat? Istirahat dulu, otak nggak jalan. Cuma aja yang tak jalan. Yang jalan otaknya. Kalau kita balik ke pertanyaan seberang, ya nggak Tia Nelson, semangat malam. Itulah Bang. Bang Juma, shalom. Iya, salam. Silakan buka kamera, Bung. Silakan. Ya, boleh. Iya, jangan mau dikala dua anak idiot ini. Silakan. Anton ini idiot, Roni juga idiot. Mana wajahnya saudara Nelson? Nah, ini baru keren. Malam abang. Iya, malam juga, Bang, malam. Ini teman-teman kita ini khususnya Saya hanya Anton. ingin mau Anton bilang Yesus itu 200% katanya. Di mana ceritanya tuh? Nah, itu ditambahnya Bang 200%. Ya, tadi Itulah. katanya 100% Tuhan, 100% manusia, 200 lah. Itulah pemikiranmu, Bang. Gimana bukan 200 kok 100 tambah 100 ya 200 lah. Itulah pikir kalau kayak gitu pemikiranmu, Bang, itulah. Kan kamu yang bilang. Iya, kan udah aku bilang iya. Ya udah. Kalau kayak gitu pemikiran. Ngapain kau sakal? Izinkan dulu teman kita Bang Nelson berbicara. Silakan Bang Nelson. Nanti kau dimarahi sama. Ya, saya hanya ingin mau menanggapi tema yang diberikan untuk kami sebagai Kristen ya. Iya. Ya kan Bang Juma kan bertanda Yesus menerima kekuatan. Ya. Kalau saya bisa bahas Muslim ya. Saya cuma bahas agama saya. Karena Iya. sesuai dengan pertanyaannya Bang Juma bahwa kenapa Yesus menerima kekuatan. Lalu kalau nggak salah Bang Juma bilang mengapa dia Tuhan tapi dia menerima kekuatan. Apakah memang dia benar-benar Tuhan? Kalau dia Tuhan, yang nggak mungkin lah dia menerima kekuatan. Apakah begitu pertanyaannya? Betul. Halo Bang Juma. Betul. Halo. Kata Anton 200% katanya. Betul. Ya oke. Saya nggak berani bahas Bang Mus ya. Karena tujuan saya ke sini hanya ingin mau mempertanggungjawabkan iman saya pada Tuhan. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya yakini di iman saya. Terserah Bang Juma menerima atau tidak. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengapa Yesus menerima kekuatan. Karena memang dia ke dunia ini
sebagai anak manusia. Bagaimana supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah itu ada? Yang melalui pribadi kedua itu, Yesus Kristus yang telah menjadi firman di dalam dunia ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman. Ya. Itu pertama. Yang kedua. Halo Bang Juma. Ya, Anda lagi serius? Kasihan kalau saya potong-potong. Silakan. Saya Yang kedua. Yang kedua ya. Sesuai dengan tema yang Bang Juma kasih itu, bahwa Yesus menerima kekuatan. Jika memang dia Tuhan, mengapa dia menerima kekuatan? Ingat, pribadi yang kedua itu adalah sisi kemanusiaannya. Nah, sisi kebukan Tuhanannya, betul. Pas memiliki yang namanya Ya, kodrat kebukan Tuhanan. Oke. Saya menjelaskan sesuai dengan keyakinan saya. Beserta Bang Zuma mau menerima atau tidak, tapi saya hanya ingin menyampaikan aja. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan aja bahwa mengapa dia Tuhan, mengapa dia menerima kekuatan pada Tuhan, berarti Tuhan kok menerima kekuatan pada Tuhan. Ini sebenarnya, mohon maaf, pemahaman yang salah atau kelihatan keyakinan iman Kristen. Ya. Memang di dalam Alkitab kami tidak secara eksplisit menyatakan bahwa akulah Yesus, sembahlah aku. Atau mungkin juga, mohon maaf, mungkin di dalam Al-Quran bahwa akulah Muhammad, sembahlah aku. Ya, ini menurut pandangan saya ya Pak Bang Juma, mohon maaf apabila memang saya mungkin salah ngomong dalam room ini, saya maaf. Tapi apa namanya, Tuhan yang kami sembah, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, dia adalah Tuhan yang berdaulat. Bagaimana supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Yang kedua itu anak manusia. Lah, dia datang sebagai anak manusia ini, kok. supaya menjadi sama seperti manusia. Dia datang ke bumi sebagai manusia kok untuk membuktikan Tuhan itu ada. Kalau dia turun sebagai Tuhan, baru Tuhan itu ada. Itu buktinya. Ini kan dia turun sebagai manusia. Berarti Yesus datang untuk membuktikan bahwa ada manusia. Ada manusia bernama Yesus. Gitu. Kalau dia tidak turun ke dunia, orang tidak akan bisa membuktikan bahwa ada manusia bernama Yesus. Kenapa? Karena dia tidak turun ke dunia. Waduh, jahilnya. Dia turun ke dunia bukan untuk membuktikan kalau Tuhan. Tanpa ada Yesus, orang semua sudah tahu Tuhan itu ada. Yesus turun ke dunia menjadi manusia supaya manusia tahu bahwa ada manusia bernama Yesus. Begitu kawan. Ini Anton sudah mulai emosi. Anton sudah mulai emosi. Cuma jawaban itu tak kemana-mana loh. Yesus turun ke bumi sebagai manusia untuk membuktikan kepada manusia bahwa ada manusia bernama Yesus. Kan udah dijelaskan abang tadi. Tapi dia salah menjelaskan. Yesus turun ke dunia sebagai manusia supaya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kan dah nyambung. Bolak-balik loh kalau kamu jawab itu juga. Dia turun ke bumi menjadi manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Apa nyambungnya? Nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Jadi apanya yang nyambung? Dia turun ke bumi jadi manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dia turun ke bumi menjadi manusia untuk membuktikan bahwa manusia bernama Yesus itu ada. Itu baru betul. Pemikiran itu lah. Gimana sih Anton ini? Jadi Maria melahirkan apa? Yesus. Manusia atau Tuhan? Manusia. Iya. Dia lahir, dia turun ke bumi untuk membuktikan kalau dia manusia. Bukan kucing.
Terus kenapa Anda mengatakan dia datang ke dunia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Aneh kan? Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan cuma. Iya, kebenarannya bahwa dia adalah manusia. Kebenarannya bahwa dia adalah manusia. Bahwa apa? Bahwa firman Tuhan itu benar. Ya Iya dan memang benar, amin. dia adalah manusia. Yang tidak benar kalau Anda menuhankan dia. Kan lucu ente ini. Itulah pemikiran Suma. Apa? Itulah pemikiran Suma. Kalau kayak gitu. Berdasarkan logika sehat dan dalil, bos. Itulah logikanya. Lalu saya harus gila kayak Anda, gitu. Memang kayak gitulah pemikiranmu. Enggak, sekarang saya harus gila kayak ente. Kamulah yang gila. Kau bilang Maria melahirkan manusia, tapi kau bilang juga Tuhan dia. Gila kau kan? Jadi apa yang Yang lahir itu salahnya? manusia. Yang lahir manusia, ciptaan Tuhan, hamba Tuhan yang menyembah kepada Tuhan. Iya, justru karena 100% manusia itu kenapa Anda bilang dia juga Tuhan? Katanya 100%. Kecuali Anda mengatakan Yesus turun ke bumi 50% manusia dan 50% Tuhan. Nah, itu baru masuk logika. Boleh Anda mengatakan dia Tuhan karena dia sepotong Tuhan. Itulah pemikiranmu. Lalu yang mana yang betul? Kan udah kubilang tadi. Apa Tuhan itu? Yesus itu dia turun ke dunia 100%. Sebagai? Dia manusia 100%. Nah, itu bukan Tuhan. Itu dia juga bukan Tuhan 100%. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan 100% sementara dia juga Anda katakan 100% manusia? Gila Anda ini. Kamu yang gila cuma. Iya. Minum kopi dulu nih. Minum dulu cuma. Minum kopi dulu. Gila Anda ini, gila. Biar waras. Kau bilang ini 100% pulpen. Tapi kau bilang juga ini 100% sendal. Kan kau gila itu namanya. Cuma. Minum dulu kopi cuma. Biar waras. Aduh, gimana? Dia sendiri lupa diri. Kau lupa ucapanmu sendiri. Kau lupa. Kau bilang 100% manusia, lalu kau bilang juga 100% Tuhan. Berarti kau lupa ucapanmu barusan. Iya, memang. Jadi yang mana yang betul? Yesus 100% Tuhan atau 100% manusia? Mana yang betul? Tuhan. Dua-dua, betul. Berarti 200%. Itulah pemikiranmu. Kau sendiri yang ngomong dua-dua. Itulah pemikiranmu. Aduh, parah. Inilah kau ajaran Helene semua yang ini. Baik, selalu terhibur dengan agama lawak. Aduh, parah. Nah, coba. Ini pendetamu nih. Anton, ini pendeta. Tapi kau lebih pintar dari dia. Saya buktikan. Coba tanya. Kenapa bisa Tuhan Yesus kalian itu diberi kekuatan sama makhluk? Coba dengarkan apa jawabannya. Coba lihat. Dengarkan ya, Anton ya. Dengarkan pendetamu ngomong ya. Ya, jadi itu kan peristiwa ketika Yesus sedang di Taman Getsemani kan lagi berdoa. Menghadapi. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi siksaan yang berat. Nah, sebagai manusianya, sebagai manusianya ya. Coba sebagai manusianya. Dia akan menghadapi siksaan yang begitu berat. Makanya dia berkata, nah disitulah dia kan, abang juga sebagai manusia kalau mau menghadapi siksaan, abang tahu bahwa abang akan menghadapi siksaan yang berat nih. Yesus lupa kalau Yesus lupa kalau dia Tuhan. Enggak, Yesus lupa kalau dia Tuhan. Abang tahu bahwa ketika di Taman Getsemani itu dan dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yang saya tanya, apakah dia lupa? Sebentar. Kalau dia itu adalah Tuhan. Dulu. Pada saat itu Bapa memalingkan wajahnya daripada
Yesus karena apa? Karena dosa manusia ini sudah ditimpakan ke dirinya. Dosa, semua dosa umat manusia itu ditimpakan kepada dirinya. Dan saat ketika dia berdoa itu, saat itulah Bapa sudah tidak menjawab doanya lagi. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Makanya di situ, karena dia sebagai manusia, malaikat memberi kekuatan kepada dia supaya dia bisa menghadapi situasi sulit. Jadi Yesus itu bukan Bapa rupanya. Gimana sendiri? Yesus itu bukan Bapa. Ya Yesus bukan Bapa, Yesus Sang Firman. Bukan Yesus Bapa. itu Sang Firman. Dengar itu Anton. Bapa itu Sang Sumber. Bapa Sang Sumber ini Dengar memiliki firman. pendetamu Anton. Dengar. Firmannya ini yang menjadi manusia. Dengarkan itu Anton. Dengar dulu. Jadi bukan Bapa Sang Sumber ini Jadi memiliki bukan firman. Firmannya ini yang menjadi manusia. Karena firman di sini berbicara tentang logosnya Tuhan. Nah, logosnya Tuhan inilah yang menjadi manusia. Dengar, jadi Yesus itu 100% firman Tuhan, 100% manusia. Begitu Anton. Jadi firman Tuhan ini adalah Elohim. Iya. Bapa Elohim. Mulai muncul gilanya. Firman yang menjadi manusia mulai ini muncul gilanya. Elohim. Pendetamu mulai muncul Makanya gilanya. Yesus dia menjadi manusia 100%. Tetapi kemanusiaannya dia bergelar Tuhan. Makanya Lukas 1 ayat 43. Lukas 1 ayat 43. Maria ketika berkunjung ke rumahnya Elizabeth. Bapak sekarang Sebentar saya katakan dulu Zuma supaya Anda paham. Elizabeth berkata, siapakah aku sehingga ibu Tuhan datang mengunjungi aku? Yesus di dalam kandungan sudah diakui bahwa dia Tuhan. Nah, ketika lahir, Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan. Yang ketiga, sebentar. Yang ketiga, ketika 3 orang Majus dari timur melihat bintangnya, mereka ahli perbintangan datang dan sujud menyembah Yesus yang ada di dalam palungan. Herodes, Raja Agung saat itu juga berkata kepada 3 orang Majus ini, pergilah dan carilah anak itu supaya aku juga datang sujud menyembah dia. Bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Terus kenapa dia diberi kekuatan? Kan saya sudah jelaskan tadi. Pada saat ketika dia hendak menghadapi penyiksaan itu, penderitaan yang akan dia lewati itu, pada saat itu Bapa sudah memalingkan wajahnya daripada Yesus. Menyembahnya. Karena apa? Karena dosa Herodes umat manusia juga itu datang sudah ingin ditimpakan menyembahnya. ke dia. Kenapa? Itulah bukti dia Tuhan. Jadi cuma malaikat dari surga saja yang sudah datang dan mengatakan tiba-tiba aja bahwa lupa Yesus Kristus itu Tuhan. Barusan. Ini malaikat sendiri loh yang berkata. Malaikat sendiri yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu nggak percaya? Terus kenapa dikasih kekuatan? Kenapa kamu nggak percaya ketika malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud? Kenapa kamu nggak percaya? Karena dia mendapatkan kekuatan. Makanya saya tidak percaya kalau dia Tuhan. Makanya itu membuktikan membuktikan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Terus kenapa diberi kekuatan? Kenapa lahir sebagai Tuhan? Yang mana yang betul? Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oke, contohnya gini. Akhirnya masuk ke agama pagan. Baik, saya kasih contoh gini ya Suma ya. Pagan. Cuma kamu seorang raja. Manusia. Oke, kamu dengarkan dulu. Cuma kamu seorang raja. Kamu memiliki istri, lalu istrimu itu mengandung seorang anak laki-laki.
Nggak Anakmu ada itu ilmu bergelar yang bisa apa? kita terima kan? Nggak ada bisa terima. Anakmu Sedikit bergelar pun, apa? sedikit pun tidak ada ilmu yang bisa kita terima Ketika kan? kamu sebagai Tuhan- raja, Tuhan jadi lalu manusia. istrimu permaisuri itu Menjelma mengandung jadi manusia. Anak Pada hari yang ini lahir dikandungan. Tuhan. Firman jadi mana kepada Bapak. Makanya Elohim. enggak Jadi makanya enggak bagaimana ngerti bisa? Kenapa suka miut-miut? Kenapa Kamu, bisa? kebiasaanmu kalau hadapi saya, kamu Karena miut kau dan ngomong, dengar. Kau Nyonya, dari kamu pula. mulai kau Nyonya, naik kamu sampai cuma- sekarang kau belum berhenti ngomong. Cuma nyamunya Tapi isinya kamu, makanya enggak kosong. ngerti otakmu itu. Mulai kau naik dari Makanya tadi enggak 10 ngerti. menit. Kau ngomong Makanya nggak enggak pernah ngerti berhenti. Cuma ini Cuma. selalu ketemu saya, takut dia, makanya suka kick dan miut. Kalau nggak Nyonya, miut, dia ya. kick. Kalau nggak Gak kick, dia miut. pernah berhenti Nah, ngomong kau itu dari tadi. Sekarang Nyonya, pertanyaan coba ini. saya. Karena kamu mempertanyakan Alkitab saya. Ya dengar. saya harus memberikan jawaban dong kepada kamu. Dengar. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Tuhan yang lahir kan? Menurut kamu? Ya, Kenapa dia diberi kekuatan kalau dia Tuhan yang lahir? oke. Makanya saya sudah jelaskan tadi. Dia bergelar Tuhan tetapi datang sebagai manusia. Berarti Menanggalkan ketuhanannya. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan Mengambil diri. rupa sebagai seorang hamba. Menjadi manusia. Nah, coba. Nah itu hebatnya Tuhan Kristen. Oke, saya mau Nah. tanya hebatnya Tuhanmu. Oke. Tuhanmu bisa Nah. jadi apa? Oke, jadi gini. Tuhanmu Kalau Anda- bisa jadi apa? Kuasa Kalau apa yang Anda sudah mengakui kan? Jawab Anda dulu, sudah Juma. mengakui bahwa Yesus Jawab dulu itu saya. Jawab dulu itu Jom. Dengar, belum selesai. Tuhanmu itu Belum selesai. Bisa lakukan. Kau turun monyet tua bahlul dongok. Enggak ada ilmu, enggak ada manfaat. Nah, kau sudah lihat Minum dulu pendetamu cuma kan? minum. Pendetamu kau sudah lihat Ma. gilanya kan? Minum Seorang dulu, pendeta aja gila seperti itu. Udah lihat? Iya, minum dulu cuma. Kau sudah lihat Minum dulu, gilanya biar harus pendetamu kan? minum. Jadi Tuhanmu pada Minum saat dulu, dia air. lahir, hari ini telah lahir bagimu Tuhan, katanya. Kenapa dia Cuma. diberi kekuatan? Karena Tuhan datang Cuma. menjelma menjadi bukan Tuhan. Kok Tuhan diberi kekuatan Minum sama yang dulu air, bukan Cuma. Tuhan? Aduh. Akhir Parah. Ini dia yang mau kemudian beritakanlah jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Begini gimana? Bagaimana orang Indonesia mau jadi mayoritas Kristen? Pendetanya aja begitu modelnya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Yang lahir Tuhan. Begitu ditanya, sahabatku Ikocat barakallahu fik. Begitu ditanya, kenapa dia diberi kekuatan? Karena dia kan manusia. Koplak. Sayur lontong, berhenti kau jadi pendeta, kau jadi penjual sayur lontong aja di pasar. Ilmu tak ada. Ya malam abang. Iya malam, silakan. Jaringan kuku bagus tadi makanya tiba-tiba menghilang. Ya, lanjut abang. Ya, seperti yang tadi saya bilang itu, saya ke roomnya Bapak ini bukan untuk membahas agama kami, tapi saya hanya ingin mempertanggungjawabkan apa yang Bang Zuma lagi cantumkan di sini. Ya. Tuhan Anda diberi kekuatan, bukti bahwa dia bukan Tuhan. Ada sanggahan? Oke, maaf saya mau bertanya. Apa yang menjadi alasan sehingga Bang Zuma menyatakan bahwa jika memang dia Tuhan, mengapa dia harus minta kekuatan kepada Tuhan? Ya, itu alasannya. Itu alasannya dia manusia yang butuh kekuatan. Itu alasannya. Anda menuhankan dia kan hanya doktrin, dogma, bukan karena kebenaran. Oke. Begini, itu kan pemahaman Bang Zuma, ya, itu kan pemahaman Bang Zuma. Hanya saya ingin menjelaskan ini bahwa
Saya Dasar pemahaman dan- Anda apa? dan Kan cuma versi doktrin doang. Kan Makanya itu cuma dengan dulu, dogma. Bang. Doktrin gereja doang yang men- Anda pertahankan. Sebenarnya apa yang Anda ucapkan itu bertentangan dengan akal Anda sendiri loh. Apa yang Anda ucapkan itu bertentangan dengan akal Anda sendiri. Kalau Anda sehat, kalau Anda waras tapi. Jangan hanya Bang Juma ini mengklaim satu ayat lalu menafsirkan dengan sesuka hatinya. Iya, sama. Ya, Saya karena juga mengatakan itu. Alkitab yang Saya juga mengatakan itu. Yesus Alkitab itu yang kami sepanjang hidup Yesus, dia mengajarkan dirinya sebagai manusia. Kenapa Anda mengajarkan dia sebagai Tuhan? Yang mana yang harus saya percaya, Yesus atau Anda? Lah, saya tidak Yang mana mengatakan yang seperti harus saya itu, Bang percaya, Juma. Yesus atau Bang Anda? Juma. Begini dulu Bang, jangan memutar balik apa yang jadi Kok saya muter balik? ya. Apa yang Pemahaman Bang Anda Juma itu jangan bertolak memaksakan belakang dengan pemahaman Yesus. Jadi biarpun Anda paksakan, tidak akan pernah bisa membodohi saya. Karena saya lebih percaya Yesus daripada Anda. Saya tidak percaya Anda, saya tidak percaya Anda. Masa Bang Juma kan undang saya ke sini kan punya wewenang untuk berbicara. Masa Saya cuma boleh mendengarkan saja gitu. Ya, kalau hanya mendengarkan saja sudah diam dulu. Nanti saya selesai ngomong baru Abang Juma sambung. Berapa Ya. menit? Boleh nggak? Iya, berapa menit? Nggak lama, Karena saya hanya lihat ingin Anda ingin berkhotbah, Anda tidak bisa mendoktrin saya. Saya bukan berkhotbah, Bang. Saya bukan Anda berkhotbah. berkhotbah. Saya hanya ingin menyampaikan jawaban tema yang Bang Juma lagi muat ini. Yesus menerima kekuatan. Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Baik, dia Tuhan sekaligus manusia. Nah ini, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana Anda bisa mengatakan Begini, Bang, manusia begini, sekaligus Tuhan? Anda mengerti Tuhan? Apa Tuhan itu? Anda mengerti manusia? Apa manusia itu? Anda tidak mengerti Tuhan dan Anda tidak mengerti manusia. Makanya Anda punya konsep gitu. Jangan pernah umat Muslim mengklaim bahwa kami umat Kristen ini menyembah manusia menjadi Tuhan. Salah. Kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Oke, baik. Karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Anda Nah, saya menyembah minta. Tuhan. Sabar Minta. dulu. Abang- Gantian. Abang jangan, ya tunggu kan saya masih ngomong. Abang jangan pernah mengatakan bahwa kami ini umat Kristen ini menyembah manusia menjadi Tuhan. Itu salah. Kami menyembah Tuhan menjadi manusia. Oke, baik. Ya. Tolong tunjukkan Jangan di salah. mana dalilnya. Jangan Di mana salah. dalilnya? Yesus mengatakan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Silakan. Saya ngomong terbuka ya. Secara eksplisit Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Yesus, sembahlah aku. Yang Yohanes 13 ayat 13 bilang apa? Di mana Anda mendapatkan ilmu Menyembah kalau aku. begitu? Anda mengatakan bahwa Anda menyembah. Ya, Anda dibawa, abang. Dibawa, Bang. Anda bersihkan sepatu saya di bawah, cuci sendal saya. Kalau udah kering, bawa ke rumah. Anda nggak layak diskusi mau mendominasi di sini. Oke, saya seakan-akan nggak diberi ruang untuk berbicara. Anda aja yang mau bicara, kan aneh. Ini komal saya. Anda mau khotbah di pasar, kalau Anda mau menguasai podium itu di pasar. Banyak kok teman-teman Anda misionaris di pasar koar-koar. Mana yang 200 itu? Halo, semangat malam saudara. Aneh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bung. Iya, selamat malam. Iya, silakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan Yesus Tuhan sementara dia menerima kekuatan dari malaikat? Silakan. Oke, baik. Terima kasih.
Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi kalau bahasa Yunani yang menuliskannya itu di situ dikatakan kaiteos, dalam kalimat ketiga dikatakan kaiteos and hologos. Theos itu adalah kodrat ilahi. Jadi sang firman itu memiliki kodrat ilahi. Nah, yang menariknya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan logos itu menjadi sarks. Antara theos dan sarks itu sebenarnya sama. Samanya di mana? Kalau theos menerangkan kodrat ilahi, sedangkan sarks menerangkan kodrat manusia, kedagingan. Jadi menjadi daging dia, menjadi kodrat manusia. Nah, dua kata ini, kodrat ilahi dan kodrat manusia, diterangkan oleh Filipi 2 ayat 6. Dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini. Dalam Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, rupa di situ menggunakan kata morfe. Morfe pun adalah merupakan kata kodrat. Yang walaupun dalam kodrat Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Karena dia memiliki kodrat yang serupa dengan Allah, makanya disebut kesetara dengan Allah. Nah, kemudian di ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil morfe, seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi morfe di atas, dia memiliki kodrat ilahi, sedangkan morfe di bawah, dia menjadi kodrat manusia. Caranya bagaimana? Menurut Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan dia mengosongkan dirinya. Jadi kan theos, kodrat ilahi. Filipi 2 ayat 6 mengatakan morfe ilahi. Jadi hampir sama antara Yohanes 1 ayat 1 dengan Filipi 2 ayat 6. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 mengatakan sarks, kodrat manusia, kodrat daging. Makanya Yohanes 1 ayat 14 tidak menggunakan antropon atau manusia, tetapi menggunakan kata sarks, kodrat ilahi, kodrat manusia, daging, ya. Nah, itu mirip dengan Filipi 2 ayat 7, morfe, seorang hamba, manusia. Nah, sekarang tadi Bang Zuma mempertanyakan mengapa dia seorang Tuhan memerlukan penguatan dari seorang malaikat. Nah, itu diterangkan oleh Ibrani 1 dan Ibrani 2. Ibrani 1 mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa dia lebih tinggi daripada malaikat? Karena dia diperanakan. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi ingat, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dia theos, kodrat ilahi. Filipi 2 ayat 6 mengatakan dia morfe ilahi. Kemudian Ibrani 1 ayat 5 dan 6 mengatakan dia memiliki kodrat ilahi yang lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14 mengatakan dia menjadi kodrat sarks, menjadi manusia, ya, kodrat kedagingan manusia. Kemudian Filipi 2 ayat 7 mengatakan dia mengambil morfe sebagai hamba, kodrat manusia. Nah, tadi Ibrani 1 menerangkan, Ibrani 1 ayat 6-7 menerangkan bahwa mengapa dia disebut memiliki kodrat ilahi. Nah, Ibrani 2 melompat ke ayat 5, ya. Ibrani 2 ayat 7. Dari ayat 6 saya baca, dari ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dalam kemuliaan dan hormat. Jadi untuk waktu yang singkat,
Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Itulah sebabnya ketika dia menjelang di Taman Getsemani, dia memerlukan penguatan dari apa? Malaikat. Kenapa? Karena Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Mengapa dia seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Karena ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ingat tadi, Yohanes 1 ayat 14. Logos itu menjadi sarx, menjadi daging. Kemudian Filipi 2 ayat 7 mengatakan morfe, mengambil rupa seorang manusia. Kemudian Ibrani 2 ayat 14 mengatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal. Mengapa Ibrani 2 ayat 17 menggunakan kata dalam segala hal? Karena dia mengosongkan dirinya dari keilahiannya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudara-saudaranya. Itulah makanya mengapa ketika di Taman Getsemani Yesus mendapat kekuatan dari dan penghiburan dari seorang malaikat. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saya kasih aplaus. Baik. Jadi ini kesaksian seorang penatua tentang Yesus dan kesaksian-kesaksian penulis Bible tentang Yesus. Ya sah-sah saja. Itu kesaksian orang lain di luar Yesus kan gitu. Tapi Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Sebagai firman Tuhan yang menjadi daging, kita tidak perlu lagi ucapan-ucapan kesaksian-kesaksian orang lain di luar Yesus. Sebagai firman, apa sih kesaksian Yesus tentang dirinya? Itu dulu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi penulis Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya. Ya kan? Apalagi Paulus, penulis Efesus. Ya kan? Nah, kesaksian Yesusnya tentang dirinya siapa? Ada kesaksianku yang lebih penting bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi. Mukjizat yang bersaksi. Apa yang dilakoni Yesus, pekerjaan-pekerjaan itu saksi seluruhnya bahwa Yesus adalah rasul. Kata siapa? Kata Yesus. Untuk membantai Yesus diantaranya apa yang saudara lakukan malam ini. Itu bantahan semua terhadap apa yang Yesus persaksikan tentang dirinya. Contoh, ketika saya minta pertanggungjawaban, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku, ini kita bahas Yesus, dan Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Tolong dipahami ini dengan baik. Yesus bersaksi tentang Yesus dan kesaksian Yesus itu adalah kesaksian Yesus sendiri, maka kata Yesus sendiri, kesaksiannya itu bohong. Berarti Yesus ketika berbicara tentang Yesus, kudu harus ada penguatan, kekuatan, dalil pendukung, kesaksian langsung dari sang pengutus, yaitu Bapa Elohim. Sekarang, adakah Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan yang nusul menjelma menjadi manusia? Ada nggak Yesus mempersaksikan itu? Kalaupun ada, tidaklah benar. Kalau tidak ada kesaksian Bapa Elohim tentang kesaksian itu. Sekarang permasalahannya adalah, Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia adalah Tuhan yang turun mengambil rupa daging. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia adalah firman yang turun ke bumi menjadi daging. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dirinya adalah sang Bapa itu sendiri yang turun menjadi anak. Apatah lagi Bapa. Bapa tidak pernah bersaksi tentang iman kekristenan. Sekali lagi saya katakan kepada
Bapak sebagai penatua di gereja. Apapun kesaksian orang-orang Kristen terhadap Yesus, sah-sah saja sebagai anti Yesus, sebagai anti Kristus, sah-sah saja. Tetapi saya sebagai seorang Muslim, penikmat pembaca Bible ini, saya menemukan perkara yang serius, di mana Yesus mengatakan kesaksian tentang dirinya. Dan saya harus percaya kesaksian itu. EGP dengan Paulus, EGP dengan pengarang Ibrani, EGP dengan pengarang-pengarang yang lain. Saya percaya kepada Yesus berdasarkan Bible ini. Percaya apa? Kalau dia adalah utusan Tuhan. Lalu konsep pendukung yang Anda susun kemudian menjadi satu kerangka dalam beriman. Itu kan kerangka yang Anda bangun sendiri berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di Bible itu sendiri. Kenapa enggak bersentuhan langsung dengan Yesus? Bukankah Yesus itu Tuhan? Menurut Anda, kenapa Anda enggak percaya lisannya sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dia mengatakan kalau apa yang dia lakukan adalah kelakuan atau perbuatan atau pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Utusan Tuhan, duta Tuhan, wakil Tuhan, dan bukan Tuhan. Kenapa dia mendapatkan kekuatan? Karena dia mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang tidak berdaya. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku. Subhanallah. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Kenapa dia berdoa? Dia tidak berdaya, dia hamba Tuhan. Kenapa dia diberi kekuatan? Dia harus mengikuti instruksi Tuhan, akan terangkat ke langit. Makanya diberi kekuatan. Dia manusia, dia ciptaan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia wakil Tuhan yang harus menjalankan misi penyelamatan kepada kaumnya Bani Israel. Kalau hari ini Anda mengatakan dia Tuhan yang turun ke bumi, orang Majusi datang menyembahnya, Herodes juga ingin menyembahnya, ini juga ingin menuhankan, ya silakan aja. Berarti Anda pengikut orang-orang tersebut, bukan pengikut Yesus. Jadi apapun narasi yang Anda bangun hari ini, ya saya katakan itu karena Anda ingin menduakan Tuhan dengan yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus punya konsep sendiri, hidup kekal itu mengenal Bapa Elohim satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus yang diberi kekuatan itu wajar karena dia bukan Tuhan. Nah sekarang, ada nggak kesaksian Yesus kalau dia itu adalah Bapa Elohim yang turun ke bumi menjadi manusia? Ada nggak kesaksian? Baik. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Bapa yang menjadi manusia, bukan. Dia justru mengatakan bahwa anaklah yang menjadi manusia. Di mana itu tertulis dalam Yohanes 5. Jadi ingat, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa yang menjadi manusia, bukan. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 firman. Kemudian ayat 14, firman itu yang menjadi manusia, bukan Theon, tapi Theos yang menjadi manusia. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 18, Theos yang Theon, anak Allah yang itulah yang memberi, yang menafsirkan Bapa. Ini mana tertulis? Nah, Yohanes 5. Yohanes 5 mengatakan begini, ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi anaklah yang diutus. Seperti kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Bukan Bapa itu yang diutus, anaknya yang diutus. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Theos yang bersifat ilahi itu adalah Logos. Kemudian Filipi 2 ayat 6 mengatakan morfe ilahi, kodrat, rupa kodrat ilahi. Kemudian Ibrani 1 ayat 5 dan 6
anak Bapa. Nah, kemudian apa yang dikatakan? Dikatakan Yesus mengenai dirinya secara terus terang. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kata adalah di sini adalah esmen. Jamak, bukan tunggal, bukan emi, tapi esmen. Artinya verb to be-nya itu adalah are, bukan is. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ada dua oknum ilahi di atas sana. Ya bukan satu, tapi dua. Jadi yang diutus itu adalah anaknya. Nah, mengapa Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa? Karena Ibrani 1 mengatakan begini, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ketika kita melihat Yesus, dia adalah gambar wujud Allah. Itulah hipostasisnya dia. Itu jawaban saya, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi saya butuh ketegasan. Berarti menurut iman saudara, Anda memiliki dua ilahi. Iya, betul. Dua Tuhan? Iya, dua Tuhan. Oke dah, selesai. Itulah pernyataan saya yang mendapatkan legitimasi langsung dari seorang penatua. Bahwa memang di Kristen itu kudu wajib. Nggak bisa tak satu, harus wajib dua. Kenapa? Karena ya itu tadi, makanya saya heran kok ini orang membantah dalilnya sendiri, ternyata ujung-ujungnya diimani bahwa memang harus mutlak di Kristen itu ada dua Tuhan, Bapa dan Yesus, bukan satu. Udah selesai kita berarti. Nah inilah teman-teman saya Kristen, jangan pernah membantah dalil saya, jangan pernah membantah Bang Suma, karena seorang penatua pun mengaku itu. Makanya tadi tidak boleh saya mengatakan 200%. Tetapi memang berdiri sendiri. Yesus dan Bapa berdiri sendiri. Tuh. Betul? Betul. Betul, Bang? Nah, sudah. Selesai kita. Boleh saya tambahkan sedikit, Bang Zuma? Silakan. Closing statement ya. Closing statement. Nah, jadi begini. Mengapa Trinitas menolak harus menggunakan kata 100% Allah, 100% manusia? Karena doktrin Trinitas mengatakan begini, Bang Zuma. 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak terbagi dan tidak terpisah. Jadi karena tidak terpisah itu, ketika Yesus harus menjadi manusia, dia harus memiliki kodrat ilahi 100% dan 100% manusia. Supaya tidak terpisah dengan apa? 2 lagi. Karena doktrin Trinitas mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat, tidak terbagi dan tidak terpisah. Nah, mengapa Oneness juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, bukan yang lain. Jadi Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi dia harus 100% ilahi, 100% manusia. Tetapi menurut bacaan saya tadi, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Ibrani 1 dan Ibrani 2, kemudian Filipi 2 dan ayat 6 dan 7 mengatakan ada, dan 1 Korintus 8 ayat 6, yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Makanya dia bisa menjadi 100% manusia. Mengosongkan dirinya tanpa apa? Tanpa menjadi sama seperti manusia, sama seperti saudara-saudara yang lain. Itu menurut Ibrani 2. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bang Zuma. Oke, saudaraku, thank you. Saudara Bang Penatua, saya sependapat dengan saudara dalam hal ini, karakteristik Tuhan di dalam Kristen. Jadi ya, tidak bisa kemudian terpisah dan juga tidak bisa dalam hal ini menyatu, dikarenakan dua entitas yang ada di sana, ada 2 ilahi yang ada di situ. Oke, Bung, Saudara Yohanes, makasih ya. Turunkan saja saya, Bang Zuma. Terima kasih, turunkan saja saya. Terima kasih, Bang Zuma.
Makasih bang, makasih. Tepuk tangan buat Penatua, Pak Jospen. Halo, semangat malam. Halo bang, dari Kristen. Ini yang saya takut ini kalau ada sidak nanti. Semua yang tidak berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa diusir dari Indonesia. Mudah-mudahan Pak Penatua tadi pengikutnya jangan terlalu banyak gitu ya. Biar tidak terlalu banyak yang keluar. Allahu Akbar. Ini teman-teman kita Kristen Indonesia harus belajar sama Pak Jospen. Itu saya sepakat dengan beliau. Dalam konsep Tuhan di Kristen itu begitu memang. Nah sekarang ketika kita suguhkan kepada pendeta Penatua Jospen tentang ketuhanan Roh Kudus, pasti dia nggak terima. Karena Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan sebagai Tuhan. Gitu. Jadi cukup dua aja, dua di imannya Kristen itu dua. Berarti Al-Quran benar kan? Al-Quran tidak salah bosku. Masih mau aku datang besok. Sedangkan Penatua aja mengakui kalau Tuhan mereka dua. Itu baru Penatua yang top. Betul-betul dia apa istilahnya itu? Sesuai dengan Bible. Tidak seperti yang lain. Sudah tertulis di kitabnya begitu, masih juga dibantah. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari gereja mana Bang ini? Bang, kerja Bang saya dari Malaysia Bang. Oh dari Malaysia. Tapi saya minat Abang Bang. Saya suka konten Abang. Siap. Yang penting Malaysia di mana Abang? Islam Bang. Saya di Petaling Jaya Bang. Oh iya. Jauh dari Johor itu ya? Ya, saya minat konten Abang. Oh ya, makasih Bang, makasih. Ya. Thank you. Terima kasih Bang ya. Makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hancur mina, Tuhannya ada dua, rupa-rupa warnanya, ada manusia dan roh. Matilah Tuhan anak, Tuhannya tinggal satu untuk sementara. 3 hari kemudian Tuhannya kembali 2. Tuhanmu ada 2, rupa-rupa wujudnya. Ada Bapa yang adalah Roh, ada Anak yang adalah manusia. Matilah Tuhan anak, Tuhanmu tinggal satu. Selamat malam brother. Hari kemudian Tuhanmu kembali 2. Ya, halo saudara Bangka. Ini malam dari gereja mana, Bang? Saya dari, bentar dulu. Saya Muslim, Bang. Saya penonton setia. Oh iya, sorry ya Bangku, sorry. Ya. Masya Allah. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Atau Ya, ada seru aja malam ini. Ada sebuah lagu? Apa tuh? Yang tadi lagunya Bang. Berdosa nggak kalau kita nyanyi kayak gitu? Tergantung.
Tergantung ya kan. Karena Ya? kalau misalkan kita fakta itu nggak berdosa, gitu bang. Oke. Baik abang, makasih banyak bang ya. Sehat selalu bang. Oke. Ya, Sama-sama. assalamualaikum. Saudara saya, halo. Tetanggaku punya cerita lama, cerita tentang Tuhannya. Ada dua Tuhan dia, Tuhan yang beda rupanya. Ada Tuhan yang senior kali, ada juga yang junior kali. Tuhan junior sempat mati suri, dunia kehilangan Tuhan sebelah. Mainkan logikamu sayang, mana ada Tuhan kita dua. Tuhan itu cuman ada satu. Kalau dua Tuhan Tuhanan, ayo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lama-lama aku jadi artis, pencipta lagu ini lama-lama. Jadi musisi aku. Dari semalam pingin nyanyi lagunya yang unik. Ayo teman-teman, ini kenapa yang dinaikkan semuanya kok nggak ada yang nyangkut ya? Kelamaan menunggu gitu ya? Iya nih, gara-gara abang kita, Bang Jospen, ujung-ujungnya diakui juga kan ya? Ternyata benar betul Bang Suma sudah mengatakan Tuhan Kristen bukan satu. Halo, semangat malam. Hei, masih waras? Udah gak waras? Ketemu lagi orang ini, mau kusiksa lagi malam ini dia. Gak pernah menang lawan saya, selalu kau kick saya. Minta disiksa lagi. Disiksa apa? Kau yang tersiksa sama kemampuan saya kok kemarin. Lihat, kau cuma tombol ketawa doang Juma, kok gak ada isi. Ayo. Bagaimana pandangan saudara tentang penatua yang mengakui Tuhannya Kristen itu ada dua? Oh, dia gak ngerti Alkitab. Bedain volumenya kurang gede. Dia penatua loh. Volumenya kurang besar. Penatua loh. Lo kan memang kalau mau menang sama orang cuma begitu strategimu. Coba saudara Jospen masih ada nggak di bawah saudara Jospen? Coba ajarkan dulu jemaat ini pemakan babi ini. Tuhan dua, Tuhan itu satu. Saudara Jospen naik ini ada korban ini, ada korban. Menang tombol ketawa sama volume kencang doang. Enggak dong. Seorang penatua yang mengakui Tuhannya Kristen ada dua. Lu siapa rupanya? Di gereja lu paling. Penatua di gua. Apa? Penatua di bawah gua. Serius. Makanya kau debat sama saya lagi nih sekarang nih. Ku mau lihat ini. Tunggu dulu. Aku cari dulu penatua. Pak Jospen. Naik Pak Jospen. Ini ada jemaat gila di atas nih. Masa Bapak disalah-salahin? Katanya Bapak nggak paham Bible katanya. Ya nggak paham lah. Mana Tuhan lebih dari satu? Tuhan itu satu.
Esa. Aduh, yang mana yang Tuhan saat itu? Yang Yesus mana? itulah Tuhan. Oh, terus dia berdoa kepada siapa? Tuh, dia akan datang sebagai anak. Dia akan datang sebagai anak. Mengajari Terus dia untuk berdoa kepada siapa? Dia berdoa mengajari kepada Bapa. Dia berdoa kepada siapa? Bapa itu wujudnya kata Yohanes 4 ayat 23-24 itu adalah roh. Roh Yesus itu tidak terbatas. Bukan masalah rohnya Dengan Yesus. rohmu. Dengar saya ngomong dulu. Dengar saya ngomong dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, itu dua. Itu ada dua. Bapa itu yang disebut Bapa itu adalah rohnya sendiri. Ya dua. Rohnya sendiri. Bagaimana dua? Yesus berdoa Iya. kepada siapa? Rohnya sendiri yang disebut Bapa. Oh, berarti Yesus berdoa kepada dirinya. Beda sama dirimu. Enggak, aku tanya dulu. Yesus Rohmu cuma di dalam dirimu, betul gak? Yesus berdoa kepada dirinya. Yesus, rohnya itu tidak terbatas. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalil Yesus mengatakan itu? Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Mengatakan apa? Bahwa rohnya Yesus ada di mana-mana. Loh, memang yang menjadi daging itu kan rohnya. Saya tanya di mana Yesus mengatakan itu? Ketawa doang, gak ada Di mana isinya. Yesus mengatakan itu? Makanya kalau nanti kalau selesai Di mana Yesus mengatakan itu? Tai paling ujung itu kau colek ke Di mulut. mana? Di mana Yesus mengatakan kalau rohnya ada di mana-mana? Di mana? Perhatikan ya. Di Yohanes 1:14 dikatakan sang firman. Yang saya tanya, Yesus mengatakan bahwa rohnya itu ada di mana-mana. Coba tunjukkan ke saya. Dalil di mana Yesus mengatakan kalau rohnya ada di mana-mana. Urut dulu dari awal biar kau ngerti. Oke. Ya. Sang firman, yang dimaksud sang firman itu adalah Elohim itu sendiri. Yang itu yang disebut Bapa itu sendiri. Yang dalam Yohanes 4 ayat 23-24 itu adalah roh. Allah itu roh. Roh yang tidak terbatas. Itulah yang menyatakan diri di dalam daging. Namanya Yesus. Bukan pribadi yang lain. Ketika dia menyatakan di dalam daging, itu roh yang sama, pribadi yang sama. Tidak jadi dua, tetap satu. Ya. Dan Alkitab katakan di dalam Tawarik dan Raja-Raja bahwa rumah tidak dapat menampungnya. Bahkan Kitabnya Yahudi lagi di bawah. Mana dalilnya Yesus mengatakan rohnya di mana-mana? Mana dalilnya? Ini dalil Mana? dong. Emang Di mana? Di mana Yesus mengatakan rohnya ada di mana-mana? Ini dalil kan saya ngomong. Di mana Yesus bersaksi? Di mana Yesus bersaksi? Nih, otak Di ceper mana? begini. Mana? Nggak nyampe Mana? otakmu. Di mana Yesus bersaksi kalau Itu saya rohnya bilang ada di tadi, mana-mana? Yohanes 1:14, sang firman itu bukan firman. Yesusnya yang saya tanyakan, Bung. Itu. Yohanes 1:10. Yesus itu bukan Yesus. Saya tidak minta yang lain. Saya minta Yesusnya bersaksi di mana. Kalau rohnya ada di mana-mana. Takut saya jelaskan. Inilah Di mana? ciri-ciri Di mana? Di mana? Di mana Yesus bersaksi kalau rohnya ada di mana-mana? Alkitab. Mana dalilnya? Coba dong semaumu kau perkosa. Kita tunggu lagi. Kita kasih lagi kesempatan. Silakan. Nah, Yohanes 1 ayat 10. Nih, saya baca ya. Siapakah itu? Benar ya. Yohanes 1. Kau cuma nang tombol ketawa doang, kau takut kalah. Kesaksian Yesus kalau ucapanmu itu rohnya Yesus di mana-mana itu mana? Benar, ini ya, Yohanes 1. Ini menceritakan tentang mendatang itu nih. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan Kesaksian olehnya. Yesus yang saya tanya, Biar saya tompel. ngomong dulu. Otakmu kan otak monyet lagi, otak kerak kau tuh nggak bisa. Kesaksian kebenaran. Yesusnya mana, Cak Ayu? Nggak bisa nerima kebenaran. Kesaksian Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar, kata Yesus. Karena roh Tuhan tidak terbatas. Nah, Anda mengatakan rohnya Yesus tidak terbatas. Betul. Nah, mana pengakuan Yesusnya? Emang roh Tuhan itu terbatas? Saya tidak butuh itu. Yang saya butuh kesaksian Yesus. Bagaimana bisa bilang begitu? Semua ayat berkaitan satu sama lain. Yesusnya yang saya tanya. Loh, Yesus. Apa? Di mana Yesus bersaksi kalau rohnya itu ada di mana-mana?
Nih, ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia Itu dijadikan bukan olehnya. kesaksian Yesus, No. Cak Ayu. Ini adalah tentang Yesus. Yang Iya, telah tentang datang ke Yesus dalam dunia. dari orang lain. Dan Yang telah saya datang ke minta dalam kesaksian dunia. Yesus. Dialah yang menciptakan langit bumi. Kesaksian Alkitab mengatakan Yesus seperti di itu. mana, Cak Ayu? Bocil. Kesaksian Makanya, Yesusnya mana? Bima, otakmu tuh nggak nyampe. Kesaksian Jauh. Yesusnya mana? Kau cuma perkosa ayat sana ayat sini. Dengar baik-baik. Kamu tuh penyesat kelas wahid. Memang. Saya betul. minta Tapi kesaksian itu Yesus, baik, saya dibilang kesaksian Yesus, saya bilang. Ini ku jelaskan Kenapa kau sama tuduh kamu. saya penyesat? Saya cuma Ku minta jelaskan kesaksian Yesus. Jelaskan sama kamu ayatnya. Silakan. Dia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dan dengan baik-baik Itu ya. kesaksian siapa? Loh, ini kan tentang firman Tuhan. Kesaksian siapa itu? Ini tulisan di hikmat diberi hikmat sama Tuhan. Saya minta kesaksian Yesus, dong pala. Alah, kau itu. Ada enggak kesaksian Yesus? Makanya kalau kau punya otak kerak, kau jangan kan? suka. Saya cuma minta Kau tuh kesaksian penghujat Yesus. sebenarnya. Maki-maki Kau tuh dia, teman-teman. penghujat. Bisanya Maki-maki kau saya jawab. minta. Kesaksian Yesusnya mana? Kalau rohnya ada di mana-mana. Ini ku ceritakan dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Saya tidak butuh pembodohan gereja, nggak Kau nggak butuh. butuh. Kau memang Saya butuh kesaksian Yesus mana? Ini aku ceritakan. Ini kan firman Tuhan. Saya tidak butuh ceritamu, kunyuk. Ini Alkitab dungu. Saya minta kesaksian Ini Yesus. dalil dungu. Saya Dengar tidak butuh ngomong. itu. Ini dalil. Saya butuh kesaksian Yang Yesus. menciptakan langit bumi datang ke dunia ini. Sekarang kesaksian Tapi Yesus mana? orang-orang punyanya tidak Mana menerimanya. kesaksian Yesus tentang itu semua? Itulah Mana? Yesus sendiri. Ya, Menciptakan langit kau bumi. melantiknya menjadi Tuhan, kuyuk. Maka itu Kuyuk. kau nggak paham tentang cerita Alkitab. Kamu itu Pertama, kau melantik turun ke Yesus, saya, aku tahu. Mana tompel. Mana ada itu katamu. Nah, kalau begitu mana kesaksian Yesus? Loh, ini kan saya bilang tadi, firman Tuhan ini harus dipercaya semuanya. Itu kesaksianmu, tuyul. Yang saya tanya kesaksian Goblok, Yesus. ini emang saya baca siapa punya? Kesaksian Saya saya. minta kesaksian Kesaksian Yesus, saya. kampret. Bacakan dalil dulu. Yesus sendiri mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Iya. Nah, Iya. kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Dia datang dalam daging. Terus mana kesaksiannya sesuai dengan Rohnya tuduhanmu? tidak terbatas. Nah, di mana dalil Yesus Segala mengaku itu? kepenuhan Allah ada di dalam dia. Kesaksian Yesusnya saya minta, tompel. Segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Itu pengarang kitabmu yang mengatakan itu, yang ku Kenapa minta kalau kesaksian pengarang sering kau Yesus. pakai buat kebenaranmu? Kesaksian Yesusnya mana? Kenapa kau bilang pengarang tapi kau pakai buat pembenaranmu? Kesaksian Malu Yesus kau yang tuh. Satu sisi kau bilang nggak ada ya? Nggak ada kesaksian Yesus ya? Oke, berarti Anda di bawah. Anda di bawah. Oh. Congor. Jongor. Kalau kesaksian Kristen Yesus Tuhan, ya, kau tidak ajarkan saya pun saya tahu itu kesaksian Anda. Tapi kan saya tidak sedang ingin percaya Anda. Anda kan Kristen, mana mau saya percaya Kristen. Yang saya tanya kesaksian Yesusnya mana? Gitu kawan. Kan harus kesaksian Yesus. Masa kesaksian Anda? Piye toh? Berat ya teman ya. Berat ya. Berat. Berat ya. Kesaksiannya dia tentang Yesus dia mengajarkan ke saya. Pret. Aduh, parah. Lemah kau, kawan, lemah. Karena kau cuma mendoktrin. Ingin menipu, membodohi orang. Sementara saya butuh kesaksian Yesusnya. Dan Anda nggak bisa memberikan itu. Gitu kawan. Berarti Anda hanya ingin nipu. Maaf ya, saya tidak bisa Anda tipu. Yang Muslim boleh nggak dibatalkan multinya? Apa salahnya saya? Kok saya malah dimaki? Saya kan cuma minta kesaksian Yesus.
Kalau memang ada kesaksiannya sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, ya sampaikanlah, kita ingin dengar. Halo saudara, semangat malam. Ada onde-onde kah? Halo? Halo bang? Halo? Woi! Kesaksian Yesus yang kita butuh. Kalau kalian bersaksi, ya kita udah tahu kalian menganggap Yesus Tuhan, kalian menyembah Yesus, menganggap Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi. Itu iman saudara. Saya tidak sedang membahas iman Anda. Saya minta kesaksian Yesus. Gitu. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana? Aduh maaf bang, saya Ikhwan antum. Aduh. Masya Allah, akhina. Ada penyimak setia dari Pulau Madura, Bangkalan. Sukses selalu. Selamat berjuang abang ya. Makasih abangku, senantiasa saling mendoakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaku ganteng banget, anaknya pada cantik-cantik, sayangnya Tuhannya dua, dia bingung mau nyembah yang mana. Tetanggaku cantik-cantik, sayang kali hanya ada dua. Aku tanya kenapa harus dua Tuhannya. Kata dia, biar kalau mati satu ada Tuhan cadangan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Tetanggaku banyak duit, tapi dia malas mandi. Pas ku tanya, kenapa malas mandi? Anku pun tak mandi. Terus ku bilang, napa lu makan? Tuhan lu kan tak pernah lagi makan. Terus napa kamu itu makan? Berarti kau tak setia Tuhan. Bukan setia kawan, setia Tuhan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Dari gereja mana abang ini? Gara-gara tadi ini Pak Jospen nih, si penatua tadi teman kita, banyak yang tantrum ini malam. Gimana itu? Dibilang Tuhannya satu, ternyata sekarang ketahuan Tuhannya dua. Halo, semangat malam. Halo. Tunggu ya teman-teman. Sabar ya. Kita kasih ruang untuk Oten bernapas dulu. Soalnya mereka pening. Dia juga ya.
bisa Tuhan? Bang. Oh, iya. Bang, dari mana bang? Apa? Hah? Halo, ya. Apa? Halo, mana? Ngomong apa deh? Apa mutiara? Mutiara? Coba lepas maskernya, bener apa enggak? Awas, beneran lu. Ya, saya. Dari Mars, oh kele. Asal mana? Oh, asal sini samping ya? Oh, cocok. Ini moderator punya kerjaan ini. Kok bisa nyebrang situ? Erik, Halo, semangat malam, saudara Erik. Ya, selamat malam Bang Juma. Ya, dari Kristen abang, dari Islam. Mohon maaf Bang Juma, ini saya dari Ambon. Iya. Teman saya dari Ambon, saudara Di sini saya dari Ambon. Saya tidak ada pertanyaan Bang Juma, cuma saya nonton live dari tadi nih. Paling bagusnya di saat ada percakapan begini harus tampilkan wajah, boleh Bang Juma? Iya betul Bang, betul. Itu saja usulan saya Bang Juma. Saya orang Kristen juga, tapi saya nonton dari tadi. Maksudnya Bang kalau Afidah, barakallah. ada yang naik tuh harus tampilkan wajah. Iya betul. Tapi abang kenapa nggak tampilkan wajah? Mungkin follower saya belum banyak Bang. Oh gitu. Ya. Itu saja Bang Juma. Salam dari Ambon ya Bang Juma. Iya saudara, makasih. Oke Bang. Sama-sama. Turunkan aku saja Bang Juma. Oh iya, tadi kupikir udah tidur. Terima kasih, sorry. Oke, sama-sama. Thank you. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Yuk kita diskusi pelan-pelan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Jene Ponto. Sarek Batangku. Apa teman-teman? Alhamdulillah, baji ji. Oh, syukur alhamdulillah. Kabarnya Bang Suma? Sehat. Harus selalu sehat Bang. Siap. Kama minjo, Sri Batang. Harus sehat. Dingkai. Oh, Dingkai. iya. Aing ngurajeka pokoknya. Oh, gas. Sehat selalu Bang. Iya, sehat. Alhamdulillah. Sri Batang ku batu turatea. Jene Ponto punya mau. Jene Ponto yang begitu sakti. Masya Allah. Astagfirullah. Cocok itu bosku. Kita sapa dulu teman yang lain. Oke, thank you ya, saudara Kia. Salam sama saudara-saudara kita di Jene Ponto semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo teman-teman yang lain non muslim, silakan ajukan permintaan, naik sini yuk. Diskusi kita. Halo, semangat malam. Teman kita ini bisul.
Sariawan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Muslim? Iya bang, ini saya mau tanya nih bang. Kenapa itu? Jadi kan kita punya pasangannya Kristen nih. Nah, dikasih tahu dia itu susah bang. Kita mau masukin dia ke sini tuh. Jadi gimana solusinya? Dikasih aja pengarahan. Diarahkan aja lagi terus. Nah itu bang, dia masalahnya terlalu percaya dia terlalu percaya banget tuh. Mungkin saudara kurang meyakinkan kali. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat selalu. Iya, alhamdulillah sehat Ji. Sehat, Iya. sehat. Kita Ada terus di bawah menonton, Di. Semangat. Semangat Allahu Akbar. terus. Allahu Akbar. Semangat 45. Salam biasa. dari Rampuang. Tunggu dulu. Rompong mana kini? Penasirong. Rampuang 4 Kila. Anaknya di Malua. Keluargaku, Masya Allah. Keluarga betul. Ya Iya. Allah. Ada bangka di bawah itu, Di, lihat, Ki. Iya, Masya Allah. Salam-salam Selamat, Indi. sama Selamat, keluarga di Rampuang semuanya. Masya Allah. Iya, Di, iya. Insya Allah, selamat. Iya, satu kompleks Kak di sini dengan siapa namanya? Muharram. Kita tahu? Oh, iya. Pak Bidan, dokter Bidan ke dia. Menteri. Iya. Menteri, iya. Anure. Oh, iya. Keluarga. Orang Iya. Rampuang itu tidak ada yang bukan keluarga kecuali pendatang. Iya. Betul sekali, Di. Masya Allah. Semangat, Di. Luar Iya. biasa bangga kami nih Rampuang, lihat, bah. Ada sepupu 2 kaliku di situ. Siapa itu, Di? Istrinya Pak Nasrul. Oh iya. Andi BC, iya. Sepupu 2 kali kayak itu. Iya. Om itu suaminya. Guruku kodong dulu waktu di Munte itu sekolah. Iya. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Bangga keluarga Nindi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, iya. Sehat-sehat ke semua di kampung. Iya, kapan datang di Munte ini dia bikin aja. Maksudnya kalau ada acara-acara Islam. Oh boleh. Insya Allah. Nah, harap sekali kalau kemarin waktu hari ulang tahunnya Munte itu kan kita sempat berbicara walaupun melalui daring. Iya, sepatah kata sedikit sambutan. Saya ada itu. Alhamdulillah. Oh iya. Allahu Akbar. Kayak anaknya dia meluap betulan ini. Iya, saya anak terakhirnya. Ku kenal Ki. Aduh, angkatannya Karesti beliau ini. Iya, cocok. Iya. Saya ingat sekali ini fotonya, aku ingat. Allahu Akbar. Akhirnya jumpa keluarga di sini. Iya. Wah, Meluka mau keluar dari mata aku Nindi, minta ke wah. Alhamdulillah. Makasih Deng. Sehat Ki. Bangga sekali kan dilihat Ki. Iya, makasih. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seru ini ketemu keluarga di sini. Alhamdulillah Nindi. Iya. Begitu Pak Deng, salam Ki sama keluarga di sana. Iya, selamat Ki. Selamat. Iya. Siap. Assalamualaikum. Ada misi orang sakit kan? Buka kamera kita diskusi. Ayo bang. Ayo. Diskusi kita. Disaksikan banyak orang. Disaksikan banyak orang, masa kayak gitu. Ayo. Senang, saya ingat kakak tadi itu. Saya ingat benar beliau. Di Rampuang itu dari bapak, dari mama, keluarga di sana semua.
Opo de mapoji, opo de malua. Besar di kandang. Apakah ini? Halo saudara, semangat malam. Semangat malam. Ya, dari Kristen abang. Ya. Halo. Dari gereja tua yang di mana ada dua Tuhan. Burung gereja kapang. Burung gereja. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Tuhanku ada. Tidak mau jak. Tidak mau jak. Berdosa. Tuhannya ada dua, rupa-rupa wujudnya. Ada Robert tanduk 7, ada juga anak manusia. Kan begitu? Matilah Tuhan anak, Tuhannya tinggal satu. Kan begitu lagunya. Benar enggak? Iya. Yang bertanggung jawab itu si penatua tadi. Dia mengatakan bahwa ya di Kristen itu memang ada dua Tuhan. Ya sudah, selesai. Jadi iman Islam dalam hal ini tidak keliru menilai mereka. Al-Quran benar dalam hal ini berarti. Begitu saudaraku. Tapi besar di kandang. Wah, hati-hati aja bang. Hati-hati pakai akun ini bang. Nanti Anda dituhankan sama tetangga. Seorang generasi. Halo, selamat malam. Halo. Yang mana ini? Oke. Halo, semangat malam saudara Bos Rizal. Assalamualaikum kandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Jeneponto abangku. Jeneponto lagi. Masya Allah. Apa kereba? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Kalau abang lagi posisi di mana bang? Di Makassar ji. Makassar ya kikina. Di Jeneponto gini. Tadi ini saya dengerin ya, rame tadi bang. Ya, rame. Ada penatua tadi mengakui Tuhannya mereka dua. Oh dua, bagus dong. Ada cadangan seperti mobil. Ya kan? Iya, dia yang mengakui. Itu macam mobil untuk kayak Kempes satu ada di peman seret. Oh iya juga ya, betul. Cocok. Oh mungkin kayak istri ya. Tua ganti. Bagaimana bang toh? Iya bisa juga. Kan dua toh? Iya, mati satu ada cadangan satu. Ya, ada satu cadangan. Kita sapa dulu teman kita ini. Halo saudara Nio. Halo. Neo mana Neo? Kalau bisa ongkir saja. Cak maca. Bagus kalau kita dilihat toh sama-sama dilihat muka begitu ya, nggak usah disembunyi. Nganre kok dong. Karena apa naik ke rumah? Cipru ki. Orang mana dulu ini? Asli mana dulu ini? Cipru kok dong. Kita bang asli orang mana bang? Saya orang sini jadi Makassar ji. Makassar. Oh Makassar ya bang. Saya Makassar, Bugis. Iya. Halo Alvaro. Alvaro. Sorry teman. Sorry. Moderator memang terkadang aktif sekali. Halo saudara Alvaro. Alvaro lagi sibuk berdiam. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam.
Saya cuma mau bilang itu blokir aja Bang selat 4D itu judul. Mana itu? Itu yang gap selat 4D. Oke Bang, turun ya Bang. Kasih. Gimana caranya tadi? Ya sorry. Oke. Bismillah. Loh, kok bisa? 2 akun kembar dia ini. Hilang kan? Halo saudara Heri, selamat malam. Heri. Halo anak muda. Anak muda, iya saya anak muda. Bagaimana ini ada Tuhan diberi kekuatan? Gimana ceritanya? Iya, kenapa? Iya, Tuhannya diberi kekuatan. Kok bisa? Ya biarin aja dia mau kok. Itu Tuhan asli? Asli lah. Kenapa dia masih diberi kekuatan kalau asli? Biarin aja dia mau. Kok jawabannya gitu anak muda? Iyalah. Daripada Tuhanmu. Jangan ada unsur penghinaan, tidak bagus anak muda. Lah, kau bilang hina. Nah, Tuhanmu gimana? Saya tidak menghina, saya cuman heran ada Tuhan asli diberi kekuatan. Saya juga heran gitu lihat loh. Tuhanmu. Saya juga heran lihat Tuhanmu. Mana Tuhan bisa kau lihat? Anak Tuhanmu muda ini. Saya juga pusing gitu. Loh, kenapa nggak pakai BH anak muda? Kenapa kau? Oh, cabul kali ini orang. Suka-suka aku lah. Itu putingnya nggak pakai BH, kenapa? Aduh. Nah, kenapa kau? Jangan gitu. Aduh. Kenapa kau? Aduh. Kenapa pula kau? Aduh, kenapa tidak pakai BH ini orang ini? Kenapa pula kau? Pakai baju dulu, anak muda. Ya, iya. Kalau yang ini nah, yang ini. Nggak sopan ini. Yang ini lah, yang pakai ini. baju dulu, pakai baju dulu. Iyalah, bentar. Gimana teman-teman? Bentar ya. Tidak pakai BH dia. Pede kali, Bang. Nah, kalau yang ini gimana, Jun? Ini siapa yang kasih HP orang tua ini? Anak-anaknya kemana? Anak-anaknya kalau ini yang ini. Kalau yang ini gimana? Aduh. Gimana? Kamu tanya lu. Nggak pakai BH teman-teman, dah sopan ah. Takutnya bom-bom ngintip, bom-bomnya nafsuan nanti. Nggak tanggung jawab kita kan. Sekte. Halo. Ya. Dari gereja mana? Dari gereja masih Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, saya mau ikut ini aja Bang. Ikut dengerin abang aja sama debat. Oh iya, boleh. Abang sehat kan ya? Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
Di kota Bang, mana? apakah betul di Karawang, Bang? Oh, Karawang. Halo, Iya. selamat malam. Malam juga. Dari gereja mana? Dari Protestan, Bang Juma. Oke, siap Bang. Salam kenal. Salam kenal, Bang. Siap. Jadi ini saya bukan mau berdebat sama Bang. Siap. Silakan Bang. Karena secara pribadi saya mengakui Bang Juma itu luar biasa menguasai dunia. Biasa aja Bang, biasa. Proses belajar Cuma aja. ada yang mau saya tanya sama Abang. Siap. Tentang Islam boleh? Boleh. Silakan. Jadi sering Abang sampaikan kan agama Islam itu sesuai dengan logika. Iya. Sejalan dengan logika. Benar. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, coba dulu Abang bacakan itu 2 kalimat syahadat dalam bahasa Indonesia. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di situ itu yang mau saya tanya sama Abang, kenapa Silakan. harus bersaksi? Sementara kan Nabi Muhammad itu kan jadi nabi. Dia di abad ke-7. Ya, di abad ke-7. Sekarang kan sudah abad 20 berapa? Di atas 20. Jadi kalau seandainya saya mau masuk Muslim, kenapa harus bersaksi? Itu yang mau saya tanya. Iya, baik. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kita, kami umat Islam, harus mempersaksikan Tuhan kami sesuai dengan kaidah Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Apa kaidahnya? Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah menyatakan dirinya bahwa dia menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dirinya. Dan dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Artinya bahwa keberadaan Tuhan kami rasakan pada diri kami sebagai seorang Muslim. Bahwa kami tidak bisa mengatur ritme jantung, nadi, pertumbuhan apapun organ yang ada dalam tubuh kami nggak bisa tahu, kami nggak bisa ngatur itu. Siapa yang mengatur itu? Dialah Allah. Maka kami bersaksi bahwa Tuhan tidak perlu kami cari. Tuhan itu menyatakan diri pada diri kami sendiri. Kami datang ke bumi, tidak pernah berbicara, jadikan kami sebagai manusia. Jadi wanita, jadi perempuan, lahir di tahun sekian. Tidak ada itu. Seketika kami ada di bumi, dengan konsep sesuai dengan apa yang ada. Artinya bahwa Tuhanlah yang mengadakan kami, maka kami bersaksi. Harus kami bersaksi. Kami ciptaan Tuhan. Kami mempersaksikan itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga menarasikan begini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kebesarannya di segenap penjuru dan pada diri manusia. Artinya bahwa dengan melihat alam semesta ini, Tuhan sedang menyatakan kalau dia itu ada. Tuhan memperlihatkan jejak keberadaan dirinya. Maka kami menyatakan, kami bersaksi Tuhan itu ada. Dialah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain, yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Berbeda dengan agama di luar Islam, mereka menyatakan Tuhan mereka ada setelah mata mereka melihat Tuhan mereka itu betul-betul wujud, berupa manusia, berupa burung dan seterusnya. Kami enggak. Dengan melihat alam semesta, kami sudah menyatakan iman. Oh, Tuhan itu ada. Ini buktinya. Ada siang dan malam, ada hujan, ada bumi, ada lautan, ada gunung dan semua. Inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Maka kami bersaksi Tuhan yang ada itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Mau sampai kapan kesaksian itu ada? Sampai kapanpun kesaksian itu tetap ada, sebab alam semesta ini akan tetap ada. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kami bersaksi 1400 tahun silam beliau ada, dan sampai hari ini beliau masih ada. Ini buktinya, beliau masih ada. Jadi kami mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu ada.
Dan kami bersaksi bahwa keberadaannya benar-benar mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada jalan keselamatan. Kami tidak mendengarkan dari orang lain, seperti kesaksian-kesaksian orang enggak. Tapi kami mendengarkan dari ajarannya langsung, yaitu Al-Quran. Dari mana kami tahu bahwa Al-Quran itu ajarannya langsung? Karena tidak akan mungkin ada kekuatan di atas muka bumi ini yang lebih hebat daripada Quran. Makanya Al-Quran itu setinggi apapun pengetahuan manusia, tidak bisa kemudian mendikte Al-Quran. Tapi Al-Quran selalu di atas, pengetahuan manusia selalu di bawah. Makanya Al-Quran tidak pernah direvisi. Berbeda dengan kitab yang lain, bisa direvisi karena pengetahuan manusia lebih tinggi dari pengetahuan Tuhannya. Makanya pengetahuan Tuhannya tertinggal oleh zaman, pengetahuan Tuhannya ketinggalan oleh modernisasi, maka manusia yang lebih hebat daripada firman Tuhannya harus merubah dan mengoreksi, merevisi firman Tuhannya supaya lebih cocok dengan zamannya. Al-Quran tidak mensifati sifat itu. Maka kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benarlah Nabi, disebabkan karena Al-Quran ini tidak ada ilmu yang bisa menyamainya. Sedangkan beliau buta huruf. Tidak mungkin beliau yang buta huruf ini bisa belajar Torah, belajar Injil, itu tidak mungkin. Tetapi kenapa sesempurna itu kemudian pemberitaannya tentang umat terdahulu dan seterusnya? Maka kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benarlah utusan Tuhan. Seperti itu adanya. Silakan. Oke Bang. Sekarang mantap penjelasannya, cuman tinggal saran lah dari aku sekarang. Boleh Bang, silakan. Sarannya, kalaupun ada yang naik ke rumah Bang, yang gimana lah gue bilang, yang tidak cocok lah, saranku jangan diladeni lah, supaya jadi rumah Abang itu jadi berkah gitu. Siap. Itu aja mungkin dari aku. Oke, thank you Bang, thank you nasihatnya, luar biasa. Salam kenal Bang ya. Salam kenal. Oke. Sip. Ini teman-temanku, kalau semua saudara-saudara kita non-muslim seperti beliau, ya tidak mungkin juga kita mau melakukan apa yang diterangkan Al-Quran. Illalladzina min. Al-Quran menerangkan, ajarlah manusia, janganlah kau berdebat dengan mereka kecuali dengan cara-cara yang baik. Serulah mereka kepada Tuhanmu dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan ingin mendatangkan hidayah itu dengan berbagai macam cara. Allah ingin mendatangkan hidayah itu kepada siapapun dengan cara mereka menyimak, dengan cara mereka mendengarkan, dengan cara mereka benci. Ada yang membenci Bang Suma, ada. Tapi ujung-ujungnya apa? Bang Suma, aku nyerah. Aku nyerah Bang Suma. Ada yang benci sama Bang Suma, ada. Ada yang ngancam secara fisik, ada. Tapi buktinya alhamdulillah hidayah itu datang kepada dia. Ada. Sampai dia harus datang ke rumah, menangis, memeluk, dan sampai saya juga ketakutan. Padahal tadinya benci. Kenapa benci? Karena bahasa saya yang mereka tidak suka. Tapi setelah dicerna, dia masuk ke gereja, melihat pendeta khutbah, dan mendengarkan apa yang kusampaikan. Dia mengatakan seketika itu juga, loh, yang disampaikan Bang Suma kok kelihatannya benar. Orang ini kok itu-itu aja terus dari sejak saya SMP, SMA, sekarang sudah punya anak. Itu-itu aja materi khutbahnya. Kenapa nggak ajarkan? Akhirnya lama-lama dia penasaran, dia buka Bible. Pertama dia sadari apa? Bahwa Bang Suma itu menghantarkan dia rajin baca Bible. Itu dulu. Kalau dulu, ya apalagi yang mau dibaca, kan sudah ada pendeta yang memberikan kemudian khutbah. Begitu mendengarkan tata cara saya berdialog, dia kemudian membaca Bible-nya itu teratur. Baca Bible-nya itu sungguh-sungguh. Akhirnya ketika dia masuk ke gereja untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dia sudah mulai dalam hatinya mempersalahkan pendeta. Fase ketiga, dia nggak ke gereja lagi. Fase keempat, nelpon dan mengatakan, Bang Suma, aku menyerah, sahadatkan saya. Jadi saudaraku yang tadi, tidak serta-merta apa yang saya lakukan itu adalah unsur manusiawi saja, enggak. Tetapi retorika Quran yang telah menarasikan berbagai macam
disiplin ilmu di dalamnya. Salah satunya adalah pengecualian terhadap orang-orang yang zalim di dalam berdebat tentang agama. Seibarat saya meluruskan besi yang bengkok, saya harus melakukan pukulan yang keras, tempaan yang keras, bahkan membakarnya supaya bisa dengan mudah saya luruskan. Jadi jangan lihat bagaimana keadaan berlakunya atau berjalannya suatu diskusi atau debat dalam forum, tapi beranjak dari mana Bang Sumai ini hadir di sini. Itu yang harus dinilai. Bahwa saya beranjak di sini, hadir di sini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Pada masa perjuangan sudah pasti ada yang penentang perjuangan itu. Penentang perjuangan itu apa? Walladzina kafaru faqatilu awliya asyaitan. Mereka adalah orang-orang yang terjerat dengan tipu daya setan, yang kemudian ingin melakoni sebagai pembantah kebenaran itu. Maka Allah mengatakan apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan itu. Ya dengan apa? Dengan cara itu tadi, keras. Ya melakukan kemudian tekanan dan seterusnya. Itu memukul mentalnya, memukul narasinya dan seterusnya. Itu yang disebut. Karena Al-Quran mengatakan inna kaida syaitan kana dhaif. Sesungguhnya kekuatan setan itu lemah. Penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah manusia yang mengikuti iblis itu. Iblis itu cuma membisik, eksekutornya adalah manusia. Membisik dan eksekutornya adalah manusia itu. Manusia itulah yang membuatnya kuat. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Jadi yang membuat iblis itu kuat menyesatkan manusia adalah saudara-saudaranya. Siapa saudaranya iblis? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik. Inilah yang memperkuat barisan iblis. Yang tadinya iblis itu lemah di dalam menggoda, tetapi oleh karena yang menguatkan adalah pasukan-pasukannya, orang-orang kafir inilah yang membuat kemudian iblis kekuatannya semakin kuat. Maka apa yang saya harus sampaikan? Apa yang harus saya lakukan? Saya di sini bukan ustadz. Saya di sini bukan penceramah, bukan. Saya bukan dai, saya bukan mubalik, bukan. Saya adalah seorang apologet Islam, pembela akidah Islam. Kalau karakteristik seorang ustadz, memang harus jadi ustadz. Saya adalah seorang pembela. Kenapa harus pembela? Apakah saya ini adalah orang yang lebih hebat dari ulama? Tidak. Bukan. Bisa menjadi bagian daripada ajaran Nabi Muhammad di dalam menyampaikan risalah kebenaran itu. Ada satu sisi dakwah yang terlupakan oleh para mubalik. Apa itu? Berdakwah kepada non-muslim. Ini yang dilupakan. Karena sejatinya Al-Quran itu kan isinya bukan hanya menuntun orang Islam, tapi menuntun orang di luar Islam untuk menuju kepada Islam. Betul. Karena perintahnya ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Orang-orang kafir itu kan manusia. Maka mereka harus diseru. Dengan cara apa diseru? Ya nggak mungkin kita ke rumahnya mereka. Nggak mungkin. Mereka pasang badan di sosmed, kita datang kemudian untuk mengetuk pintu hati mereka dengan cara berdebat, dengan cara berdialog, dengan cara berdiskusi. Jadi begitu saudaraku, terima kasih Anda adalah seorang Kristen yang baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas arahannya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi baik-baik. Halo. Halo, semangat. Malam. Halo Bang.
Ini saya sudah pakai masker. Sebenarnya salah satu alasan saya pakai masker itu supaya tidak dikenal sama keluarga. Ternyata keluarga udah pada kenal ini. Halo, semangat subuh saudara Zina. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau bilang makasih aja Bang Zuma sudah bela Islam. Oke, semangat Bang Zuma. Selalu semangat abangku. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo saudara Babang. Babang ini bahasa kita ya. Babang itu nggak salah pintu. Halo. 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 Iya, halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante dari mana, Tante? Dari Riau. Dari Riau. Tante jam segini belum tidur, kenapa? Hah? Nggak ada. Besok mau sekolah kan? Iya. Oh, Tante usianya berapa? Anak kecil ini kan? Iya. Mana bapaknya? Udah tidur. Jadi dia mimpi tuh lagi berbisik, beliau tidur. Iya. Oh iya, berbisik. Ya udah, salam sama bapak ya. Iya. Oke. Jadi anak yang soleha ya. Cewek ini kan? Iya. Cewek kan? Cowok. Oh, cowok. Iya, udahlah. Jadi anak soleh, berbakti sama ayah ibu. Jangan nakal. Ya. Rajin sholat. Iya. Usianya berapa tahun? 62. Ah, masa sih? Kelas 4 SD. Oh, sama. Om juga baru kelas 4 SD. Kok sama kita? Oh, panggil kawan aja. Oh iya kawan. Iya bro. Iya bro. Oke bro. Oke bro. Makasih Bang. Sama-sama bang. Besok lagi ya. Iya. Iya, jangan lupa belajar. Salam sama bapak. Iya. Waalaikumsalam. Bapakku tidur. Jangan ribut. Tapi bapaknya berbisik. Semoga bisa jadi apologet handal. Amin. Halo teman-teman, silakan naik. Yang non muslim silakan. Ayo. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang, selamat malam. Ya, dari mana ini abangku? Gereja, di masjid? Islam bang, Islam bang, orang Banten bang. Wes, mantap. Orang Banten. Ada yang ingin disampaikan? Yang Islam apa yang
Yang Tuhannya dua tuh. Waduh, parah itu. Iya bang, tetangga kita ngaku tadi ada yang bisa. Ada yang mengakui tadi Tuhannya ada dua. Saudara non-muslim silakan. Saudara B-Spot. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Thank you sahabat Seng. Ya, dari mana abang ini? Dari Sumatera Barat Bang Zuma, Sumbar. Oh, Sumbar. Oke. Salah satunya fan Bang Zuma. Wah, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada, cuma itu doang aja Pak Bang Zuma. Terima kasih banyak. Makasih kawan, makasih saudara. Thank you ya. Assalamualaikum. Salam. Oke. Halo saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma mau tumpang tanya. Kalau saya kan semuanya keluarga ada yang Katolik, ada yang Kristen ya. Tapi kalau ada keluarga yang meninggal selalu di rumah duka, kalau saya berada di sana, apakah menjadi dosa buat saya? Enggak dosa. Kata siapa dosa ibu? Enggak. Iya, saya kan Muslim Bang. Iya. Tidak apa-apa. Yang penting jangan ikut ibadah. Iya, mereka juga bagi buku untuk ibadah, tapi saya nggak pernah. Selalu ditanya, Muslimkah gitu? Ya, aku bilang iya. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin gabung ya Bang. Iya, mau main gaplek. Oh ya, itu biar itu dulu yang bertanya. Iya, jadi keluarga saya ini kan ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu kepercayaan, tapi saya Muslim gitu loh Bang. Di saat keluarga ada yang meninggal di rumah duka, pasti saya selalu ada di sana. Ngapain di sana? Ya, kalau saya cuman sebatas keluarga ya Bang. Cuman keluarga saya ini menghargai Bang. Dikala ada kebaktian apapun, saya nggak pernah dikasih buku gitu loh. Syukurlah Bu. Syukur alhamdulillah. Iya, tapi saya bersikukuh memang saya Muslim. Iya. Alhamdulillah. Ya cukup sekian. Kalau nggak menjadi dosa buat saya, terima kasih banyak Bang Juna. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang. Iya. Boleh bertanya? Apa itu? Mau bertanya tentang diri saya. Kenapa dirinya lupa siapa namanya? Enggak, maksudnya enggak lupa nama. Ada dari saya teh ada keanehan gitu. Apanya yang aneh? Jari-jarinya 5? Bukan Bang. Kan Abang pasti lebih tahu. Mau cerita tentang gimana ya, nggak jelas karena aduh bingung. Gini mah, kita mulai ya. Iya, kita mulai. 1, 2, 3. Mulai. Saya teh gini Bang, waktu di Bandung jualan ya. Kan nama saya teh Abah Robi MBDS. Nah, nama Abah itu nama almarhum bapak saya. Nah, banyak yang datang sama saya minta tolong Bang. Teriak gitu maksudnya? Tolong. Enggak, bukan. Masa Abang nggak ngerti? Iya, aku pikir kan banyak yang minta tolong. Tolong. Misalnya gini Bang. Nah, tolongin saya sakit dokter. Nah, kan Abah orang pintar, itu namanya Abah. Abah itu namanya almarhum bapak saya. Dia minta ditolong gitu.
karena dia sakit karena apa ya, secara halus lah gitu ceritanya Bang. Nah sama saya ditolong dengan izin Allah gitu ya, minta sama Allah. Sebisa mungkin saya berdoa minta sama Allah, minta disembuhkan si pasien itu. Ternyata dikabulkan. Saya jujur Bang, sembuh alhamdulillah. Oh masya Allah, luar biasa, luar biasa. Bang, bisa nggak tolong jarak jauh tumbuhkan alis saya ini, sambungkan antara alis kiri dan kanan, bisa nggak Abang? Doakan dong biar alisnya ini nyambung gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ada keluhan penyakit fisik atau penyakit apa gitu, tolong di follow Abang tadi di DM, karena memang ada orang yang diberikan kelebihan-kelebihan gitu ya. Kelebihan Tuhan juga ada, tapi kalau Abang tadi itu kelebihan yang positif, bisa membantu orang ngobatin kalau ada yang sakit, mana tahu ada yang cocok gitu kan ya. Silakan Anda DM Abang tadi, mudah-mudahan bisa membantu. Tapi ingat, jauhi kesirikan, nggak boleh. Tapi kalau semata-mata dia kasih petunjuk, ambil merica, haluskan merica, habis itu campur bawang putih, bawang merah 2 siung, haluskan. Setelah halus, kemudian dibalut di bagian lubang anus. 3 hari kemudian bisa bagus ya, bisa muntabira. Muntabir. Bercanda. Mana tahu. Orang punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Rempah-rempah. Ya namanya bukan bidang kita di situ. Mana lah aku tahu. Merica, cemangi. Kalau itu bidang saya, kalau cemangi itu saya yang punya resep itu. Iya, halo, semangat malam saudara. Malam. Iya, malam juga. Saya cuman ngasih tahu aja sama penggemar-penggemarnya Bang Juma. Di sini kan Bang Juma kan mengadakan diskusi. Diskusi itu yang muslim minta tolong lah, nggak usah naik gitu. Kan kita senang kan dengar beliau gimana cara beliau menyampaikan itu. Jadi yang muslim apalagi kayak bapak-bapak tadi, apa itu hubungannya itu sama diskusi? Astagfirullahaladzim. Kita yang cerdas lah, kita lihat Bang Juma aja. Betul Bang, betul. Moderator orang lagi kasih masukan kok di semes juga. Aduh, moderator ini bangun tidur ya. Benar kata Abang itu, benar sekali. Makasih Bang atas masukannya terhadap teman-teman. Halo, semangat. Halo. Ya, salam kenal Bang dari Makassar. mati mija. Kiman tanri Makassar. Di Manikuaya. Apa di Manikuaya? Ngapa ada niat di Manikuaya sedeng? Bela. Ya Arunteko ya jurusannya Arunteko. Iya ngapa nanti agama? Jurusannya BPS apa? Siapa tahu aku kenal ki bukan bing kamerata. Ayo. Banyak temanku di Manikuaya itu, temanku main bola dulu. Ya. Angkatan baru ini. Temannya anakku kayaknya ini. Di mana di Manikuaya? Di Kos Firman. Oh, situ. Iya. Area aku itu semuanya di situ, bosku. Tempatku cari barang campuran kalau ada plastik di jalan. Dos bekas. Di situ biasa Manikuaya. Kumpul-kumpul dos yang sudah nabuang orang nah. Ada teman tadi BPS? Di BPS ada di keluarga di asrama haji Ji, lorong 1. Oh, iya. Oke, Pak bosku. Ya, tetap semangat Bang. Siap, thank you. BPS Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Yes. Siap. Ya, Kristen nih, sama Bang. Salam sama teman-teman di Manikuaya. Manikuaya. Di situ ada gereja. Di Auri ada gereja satu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang, mohon izin masuk nih. Kalau boleh nanti kita muslim semua naik aja, Bang. Semua pada naik semua. Kita kan mau nyimak abangnya. Iya. Jengkel juga saya nih kalau naik. Hai, jengkel nih. Jengkel yang di bawah enggak kok. Yang di bawah pada senang semua. Yang di bawah itu pada senang semua kok. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok, Bang. Oh, awak. Tenara kepeng. Darat kepeng. Darat kepeng. Luar biasa Bang ini. Oh, Luar siap. biasa. Iya. Saya kagum ya Bang. Kalau tentang agama Islam, agama Kristen pun begitu juga Bang. Alhamdulillah. Lah Bang, mensiarkan agama kita ya. Luar biasa Bang. Iya, Masya Allah. Masya Allah, karena kita mayoritas kita di Lombok Timur ini Islam semua Bang. Iya, tahu. Saya di pondok kemarin guru-guru saya orang Lombok banyak. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasa, saya suka betul ini ya kalau Dinda Nora. Kenapa lagi dirimu begitu kejam? Orang belum selesai ngomong, langsung di-smash. Makasih ya, moderator. Halo, semangat subuh. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Ki? Ikut-ikutan juga ini Bang semua. Kenapa bisa? Ada yang lain naik gitu. Iya Bang. Saya dulu ya Bang. Selamat. Iya, makasih. Halo Deng, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Oi. Apa teman? Woi, di mana kita tinggal di Rampoang? Tunggu dulu, pernah serong. Dengar dengan anu. Hah? Iya, itu tadi anaknya Demalua, Om. Demalua, Rudi. Iya, Rudi itu teman mainnya kakakku dulu. Aku kan Restu. Ada Kak Restu, ada. Saya pikir orang dari mana Ki? Bang Suma, ternyata orang di sini Ki. Saya tinggal di Bunga Didik Kak saya. Di mana tuh singki kita di Bunga Didik? Jangan dikasih turun dulu. Pernah serong. Di home base Kak, di home base Bunga Didik. Di mana Ki di home base? Mate Mija. Jadi kasih turun dulu ini. Di mana Ki di home base? Saya Topi. Topi. Sekarang ngaji Topik dah waktu. Kita kenal ke itu namanya Om Sabir. Dia yang beli kebunku di home base. Ya, masalah generasi. Oh, hancur sudah. Ya, kemanakannya Sabir itu kawin dengan Saradi Kaluku sama-sama di Jakarta. Bukan ponakan itu, adiknya Om Sabir. Kawin dengan Saradi. Sama ke Jakarta itu semua. Preman berarti ini, preman. Sama Tori, sama preman berarti Om ini. Preman insap. Lama aku itu selalu saya ikuti Ki. Saya di home base. Lama ketinggal di Keluri. Tempatku itu di home base. Tidak kenal kasih semua anak tentara. Kita tahu itu siapa di sana, Dik? Siapa bilang Ki semua situ? Kiamang. Kinang. Kiamang. Kinang sepinang. Iya. Tidak kenal Kak di Keluri home base toh? Iya. SD di situ Kak dulu tamat. Tahun berapa Ki? Tamatan pertama Kak situ. Oh gitu. Kan banyak si tentara, ada Pak Ansar.
Iya, kan home base tentara semua di situ, pensiunan. Jadi tentara, ada juga anak tentara situ yang angkatan laut jenderal. Iya. Hadir namanya. Pas dekat rumahnya Sabir itu. Masya Allah. Iya, tetangganya jenderal itu. Tanete, orang Tanete. Orang Tanete. Orang Rampuang, Poreang. Waduh, alhamdulillah betul-betul nih pada aslinya. Saya adiknya mama gitu yang mantan kepala desa di Lawo, Andi Barhaman. Nauzubillah, Opo Barhaman. Iya, adiknya mama gitu. Sepupu dengan omnya istriku itu sekarang. Iya, Karim. Ya Allah ya Karim. Kalau saya istriku namanya Dese. Orang lepa-lepa. Anaknya Puabeng. Menrasing kok teh. Kemana kan istriku? Ya Allah. Ya. Pantas naik bulu-bulu ku bah. Alhamdulillah. Iya. Iya luar biasa. Bunga Didi itu Opu Nyumpa. Itu semua Opu Patrio. Ya, itu 2 kalinya mamaku itu. Ada anak tinggal di Makassar sekarang di Dayak. Oh gitu. Andi Baso, kepala rumah sakit Wotu. Jalan masuk udah situ berdiri. Iya betul. Ina tahu semua. Deh. Temanku semua. Nah tahu maki orang ini kawe. Iya. Wah. Saya yang paling kerasa bantu kalau saya di sini kalau ada yang gitu. Oh gitu. Ada yang nempuk, saya jadi nempuk. Iya. Cocok. Luar biasa. Ini keluarga lu semua ini pada naik semua ini bahaya. Kita apa di Bandung itu kita bicara di atas kita lihat bicara. Tapi saya lihat itu di Bandung. Ganti judul katanya. Ganti judul. Enggak saudara-saudaraku yang di Batol ngerti. Aku ninggalin kampung itu dari tahun 90. Jadi wajar lah toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganti judul. Banyak sekali penggemar tak sini, tidak tahu bilang orang sini ki. Masya Allah. Tetangga aku Opu Sahrul. Iya. Di mana ki ini kah kita? Sekarang pindah maka di timur kak. Di dekat rumahnya kau Opu Barhamang di Lawo. Oh serius itu? Serius sekali kak, pinggir jalan. Asal kita bilang Haji Topik tidak kenal. Oh gitu. Saudaraku semua itu Haji Ratna. Haji Kartini kita kenal. Haji Kartini di Bone-Bone. Wah, orang Munte. Iya. Kakaknya Baso, termasuk kalau aku itu Baso. Itu sepupu 2 kalinya mamaku. Suaminya namanya Mamang. Iya. Pedagang besar orang kaya. Alhamdulillah. Kalau Haji Usman ya, perwakilan Pipos. Besar juga itu, boleh dulu. Haji Usman. Itu dari bapak itu dia, sepupu 1 kalinya bapak. Oh berarti dia Malangke tak kalau begitu? Mama orang Malangke. Oh betul. Orang Mas Sangeng kita bosku. Mas Sangeng. Iya, orang Mas Sangeng. Mama orang situ. Alhamdulillah. Iya. Begitu yang pendeng. Apa nama Raiki orang di bawah ini? Nah kena nanti doti dari bawah. Allahu Akbar. Oh kan Iya. Salam sama keluarga semuanya. Siap, nanti saya tanya Opu Barhamang. Iya bilang mengki. Setiap malam kak sama-sama biasa main domeng. Oh mama Iya. Nanti saya tanya Pasti siap. Kaget tuh lihat kaget dengar ki. Iya. Padahal itu sekarang di KUA dia. Siap. Kalau ada orang mau kawin dia dipanggil. Iya, cocok Di KUA dia. Iya, siap. Oke, Deng. Iya, Dokter Andes Pak Haji. Ya. Dokter Andes Andi Barhaman. Iya. Siap, oke. Estur maka. Iya, makasih. Aduh. Iya, siap ya. Maaf teman-teman, maaf sekali lagi. Anggap saja itu iklan. Halo, semangat subuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Mas Samba, Bang. Mas Samba. Hey, bunga-bunga nama Samba. Lanjut Bang, lanjut. Siap, makasih saudaraku. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Mas Samba betulan kini kah? Ada sejarah aku di Mas Samba dulu itu. Saya pernah dikeroyok di pasar. Mas Samba, itu ada Om Dadang di sana dan teman-teman pernah keroyok saya di pasar. Ingat nggak? Tahun 98 kalian hampir menyelesaikan saya di pasar. Halo, selamat subuh saudara-saudara. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Islam, Bang? Islam dong. Alhamdulillah. Iya. Dari mana kita ini? Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang. Babang. Iya. Ada yang disampaikan Bang? Ini, iya. Oh, kodong. Belum kodong bicara. Halo, selamat subuh. Halo, brother. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ngopi deceng ada guru saya di sana. Iya, gimana? Gimana Bang? Ya, saya mau ada pertanyaan. Iya. Orang Islam juga banyak yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad, seperti contoh itu bersumpah dengan atas Nabi. Itu bagaimana menurut Abang itu? Gak boleh atas nama Nabi. Gak boleh, Gak boleh. Banyak juga orang yang belum tahu itu ya Bang ya. Diajarin Ustadz, ajarin pelan-pelan. Oke. Makasih atas Makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother. Rejeng. Salam satu Tuhan Bang dari Ternate. Salam satu Tuhan. Halo Tadi Bang ada. Juma. Halo juga. Mau nanya Bang Juma. Apa itu? Akan begini. Akan begitu. Soalnya begini, saya kan tergolong ini Kristen garis keras. Di mana? Di Ambon. Oh, Abang di Ambon. Iya, cuman ya belakangan ini aku tersentuh dengan entah apalah Bang Juma, entah syiar, entah dakwah apalah ini. Abang Kristen? Kristen. Hah? Utuh. Kristen utuh. Iya, yakin utuh. Iya, berarti lengkap dengan tato. Setelah dengar dakwah Bang Juma ya kan? Ya. Assalamualaikum. Kelebihan Islam itu. Gimana Bang? Apa sih kelebihan Islam itu sebenarnya? Buka kamera dulu kok gitu, kita diskusi. Cepat Bang, cepat. Biar aku terangkan kelebihan Islam. Belum bisa on cam Bang Juma? Bisa saudaraku, bisa ini tinggal. Baru 13. Bisa loh. Nih. Nah, tinggal dibuka, terima. Langsung kita tetap muka diskusi. Apa kelebihan Islam? Harus dong. Kalau nggak on cam pertanyaan jadi jawab nggak bisa. Nggak bisa. Nawar. Buka lah. Saya punya banyak teman kuliah dari Ambon. Tidak begini Bang Juma. Ya. Saya ini kan orangnya kurang pede. Cuman melihat siar Bang Juma ini sering merasa tersentuh begitu. Syukur Bang. Sampai sempat kepikiran mau mualaf. Allahu Akbar. Cuman dalam hati bertanya, untuk meneguhkan apa sih kelebihan Islam ini? Pikiran awak Bang Juma. Oke, saya jawab kalau gitu. Kelebihan Islam yang harus diketahui oleh saudara kami Kristen itu adalah, iya Bang, Kristen cinta kepada keluarga, cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya.
Oke. Mereka mengajarkan kasih sayang. Tapi satu kekurangan. Di surga Kristen tidak bisa jumpa dengan keluarganya lagi. Anda rindu terhadap orang yang Anda cintai yang telah meninggal dunia. Rindu kan? Iya. Tapi pertemuan Anda di dunia ketika dia Anda antarkan ke kuburan, itu adalah pertemuan yang terakhir untuk selama-lamanya. Kalau kami di Islam, anak meninggal dunia, orang tua telah meninggal dunia, kami akan ketemu lagi dengan mereka. Maka ketika mereka meninggal dunia, kami harus melakukan silaturahmi dengan orang-orang yang dicintainya. Kami harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa perbuatan baik itu mengalir pahalanya kepada mereka untuk supaya kami bersama di dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Orang Islam ketika mereka meninggal dunia, mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang beriman dari luhur mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka berbahagia di dalam surga bersama-sama. Mas, saling mengenal. Jadi dalam kehidupan kita di bumi yang sementara ini, kita bahagia dengan keluarga, dengan anak kita dan istri kita. Bagaimana di kehidupan yang kekal yang tidak ada akhirnya? Di sana kita bermadu kasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau di Kristen, maaf, menurut 99% debater-debater Kristen yang pernah berdebat dengan saya, apa yang kamu lakukan di surga? Apa jawabannya? Kami menari dan memuji Tuhan. Ini bukan surga. Bayangkan bang, dalam sehari Anda menari, Anda kuat. Seminggu Anda menari, sahabat Afia, barakallahu fiik. Sebulan Anda menari, setahun Anda menari, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan Anda hidup kekal di surga. Masa menari terus? Itu bukan surga, itu neraka. Kalau di Islam tidak. Kami dengan orang-orang yang kami cintai masuk ke dalam surga bersama-sama dengan mereka. Makanya perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan juga anak istrimu dari api neraka jahanam. Jadi terkadang Islam itu diginikan sama teman Kristen. Islam itu ajarannya poligami. Kalau kami di Kristen cukup satu istri. Kadang saya balik, apa gunanya Anda istri? Supaya kami saling mengasihi. Berapa tahun? Ya, seumur kami di dunia. Bagaimana kehidupan setelah kehidupan dunia? Masih berkasih sayang? Iya dong. Mana dalilnya? Mana ayatnya di Bible? Ternyata nggak ada. Kata mereka setelah manusia mati, kata Kristen nih, setelah manusia mati, jasad menjadi tanah, ruh yang bangkit. Ya, jadi bukan lagi manusia nanti di surga di Kristen itu, tapi makhluk roh. Sedangkan kalau di Islam, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yuhyil idza wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Sama seperti Yehezkiel 37. Apa itu? Ketika manusia mati akan bangkit nanti pada saat setelah hari kiamat dibangkitkan, mereka umat Islam dibangkitkan bersama dengan jasadnya. Berarti kembali saling mengenal dengan istrinya, kembali saling mengenal dengan anak-anaknya. Kalau dia yang telah meninggal dunia 1000 tahun kemudian kiamat, 1000 tahun kemudian kita akan jumpa dengan kasih sayang dalam surga. Subhanallah. Itu kelebihan Islam dibandingkan agama di luar Islam. Oh, terima kasih penjelasannya bang. Sama-sama saudaraku. Entah kenapa bang, kalau abang menjelaskan itu, abang kelihatan ganteng kali. Bisa menjelaskan semua itu, abang ganteng kali. Alhamdulillah. Thank you abangku, thank you. Pada dasarnya saudara kami Kristen, kalau mau lihat dari sisi baiknya kami umat Islam ini, naiklah di Komal ini bertanya dengan santun, dengan baik. Kami akan menyampaikan semampu kami tentang Islam. Kalau kami tidak sanggup,
ya kami bertanya kepada guru kami, besok boleh kita ulang lagi pertanyaan itu. Seperti itu, Bung Brother. Dia pikir saya tidak pakai filter. Kalau saya tidak pakai filter, hanya orang yang rusak matanya bilang saya ganteng. Udah giginya nongol, hidungnya pesek, kumal, bedaki, leher di belakang kayak hitam kayak apa itu, sisi ular. Allahu Akbar. Tapi kita syukuri, Masya Allah. Alhamdulillah kita masih hidup, ya kan ya? Kita syukuri kita masih hidup. Oke, silakan saudara non-muslim, jika masih ada yang ingin bertanya atau membahas atau menguraikan tema ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo saudara Arim Zani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman mau bilang semangat ya Bang Juma. Semangat kali abangku. Saking semangatnya ini, kuping udah panas sebenarnya ini Bang. Halo saudara Mas Al. Ya, halo. Ya, sebentar, kaget ini gelap ini. Dari gereja Bang? Bukan Muslim saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saya tadi dengar Mbak Mikana tuh, kayaknya tuh Mbak Mikana suruh kesini sekali-sekali Bang. Soalnya kalau hadapi saya sudah ke situ, tidak dapat ilmu, rugi 2 kali saya. Suruh aja ke sini. Mau Mikana atau siapa suruh ke sini. Kita berdialog, kita berdiskusi. Suruh mereka yang pilih tema apa yang mereka kuasai. Kita bantu untuk memahami tentang apapun itu yang bertalian dengan agama. Halo, semangat subuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, izin Bang, saran ini kasih 1 hari buat saudara muslim buat 1 hari saudara muslim untuk kita saling tukar pikiran, saran dan kritikan. Oke? Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Bang Suma, jangan kasih kendor ya. Iya Bang, iya Bang. Makasih. Oke. Abang Abdul Malik, Masya Allah. Keren kali teman-teman kita ini. Saudara Oten sudah nggak ada kayaknya ya, teman-teman. Mungkin mereka sudah pada istirahat. halo, assalamualaikum. Tadi lupa ngucap salam, sorry Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Abang, silakan. Ada Tadi yang ingin Mikana tuh apa sih? Bingung saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Gurunda, saya ngefans sama Gurunda, udah saya wakilin ya teman-teman tuh. Saya ngefans sama Gurunda, saya selalu Gurunda itu ganggu diskusi ya, jangan ganggu diskusi dong. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Bang, udah saya wakilin Bang, udah saya wakilin. Ayo teman Kristen naik, teman Kristen. Yang Muslim jangan naik dulu dong, jangan ganggu dong. Nanti ada hari katanya di mana kita akan sharing-sharing dengan teman Muslim. Ini Bang ini Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum. Saya Islam. Alhamdulillah. Bang Juma, saya mau Siap. nanya. Baik. Gimana Bang? Udah dibilang yang Muslim jangan naik dulu dong ya, jangan ganggu diskusi. Ini di live kan di YouTube loh teman-teman.
Kalian ini kenapa sih? Coba ke room yang lain kalau mau ngeganggu atau buka room sendiri. Assalamualaikum Bang Zuma, the best Bang Zuma, the best dari Jakarta Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, memang ini teman-teman kita semangatnya luar biasa. Kita maklumi itu. Kita maklumi. Masya Allah, karena kalau kita ikuti ini kadang kita ini mau tidur langsung. Ini pengawal Yesus. Ini pengawalnya nih yang dicari-cari 2000 tahun sudah menghilang muncul. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terlalu banyak fansnya Bang Juma ini, Gerunda ini. Abang Muslim Bang, kalau Abang Banyak Muslim jangan sekali. pakai nama kayak ginian dong Bang, nggak boleh. Bukan, saya kan pengawal. Itu kan Enggak Bang, sebagai umat Muslim kita nggak boleh kayak gitu. Maaf saya turunin, ganti nama dulu Bang. Nggak boleh kita Muslim kayak gini ya Gerunda ya. Iya betul. Jangan ini bersentuhan dengan nama sembahan teman kita kalau bisa. Kayak gelar-gelar tokoh di agama mereka itu sebaiknya jangan digunakan gitu, kayak pastor, pendeta, gembala. Jangan, kita gunakan aja nama yang muslim. Ya, silakan kue bolu, silakan. Abang saya. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal aja Bang. Ya, Dari kenapa Bang? Kalbar. Oh, dari Kalimantan Barat. Halo saudara, semangat malam. Kenapa orang-orang ini? Korban kangen. Bagus namanya. Ini gimana namanya ini, Kang? Bagus. Kalau ini bagus ini korban kangen nih. Saya banget tuh. Bagus ini. Apa yang terjadi setelah saudara kangen? Lupa makan, susah mandi. Turun aja sudah Bang, diejek sih. Malam. Maaf Bang. Siap. Halo saudara Kole. Selamat malam. Malam juga Bang. Ada musik Bang, ini lagi live di YouTube Bang. Akang kemarin bagus Kang. Itu lobby pendeta-pendeta mereka untuk hadir ke sini. Pendeta siapa Iya, gitu? Besok Gerunda besok insya Allah. Iya. Ada tuh pendeta kemarin, pendetanya yang satu itu dia monitor di bawah. Aku tahu kalau argumentasi. Dia lagi ngebaca pola Gerunda kayaknya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hotel udah punah Bang, jadi terpaksa saya naik Bang ya. Luar biasa. Punah. Itu maksud saya tuh Kang. Jadi cari pendeta kayak kemarin siapa namanya? Linda Fandi. Dia lobby pendeta perempuan itu yang mengaku murtadin. Nah sekarang begitu diajak sudah nggak mau lagi dia, udah kapok sekali aja dia mau. Sama dengan Abang Ferdinand Silahut Salut Utahean. Ya, itu katanya tadinya janji 100 episode, baru 1 kali nggak muncul lagi. Insya Allah besok Gerunda udah saya lobby dapat lagi 1, insya Allah besok. Cuma dia lihat kondisi besok katanya sibuk apa enggak. Siapa pendetanya? Pendeta Johnson. Ada bukan pendeta Johnson, pendeta baru. Kayaknya temannya ini. Tadi saya dikenalin sama si Karyana. Oh, bagus. Tentukan tema silakan dia.
yang dia kuasai gitu. Kita ikut aja. Ya ini hura, musim apa Kristen hura. Aduh. Ini saya sedikit ngasih tahu Gurunda buat teman-teman semuanya, nanti APII akan mengadakan diskusi offline tanggal 10 jam 3 sore. Narasumber dari di live kan nanti di channel YouTube Gurunda di live kan. Nanti di TikTok juga saya live kan di Komal API Pusat. Nanti Gurunda naik aja di atas. Oh iya. Ngapain lo di sini lo? Ngapain? Kampret. Lagi di mana, Dek? Lagi dinas? Oh iya. Beliau dari Auri, teman-teman. Dari Auri beliau ini. Masya Allah. Masih latihan di sana? Masih? Masih. Mantap. sampai asistenku ngamu itu tadi kau naik putar musik. Iya. Diturunkan terus. Iya. Oke dek, salam sama teman-teman. Yunda. Oh, siap, sehat-sehat Ki. Tambah kurus kulihat ini. Banyak potong. Kenapa Asis tidak diikuti Asis? Asis tambah kurus beneran. Ikuti coba dia. Susah dia sampai. Kenapa bisa? Tidak pernah makan. Durhaka kamu, nggak boleh begitu. Ya. Oke Dinda, oke. Sehat-sehat Ki. Ya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus juga nama akunnya lagi. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Beliau apa? Dari Auri beliau, teman-teman. Dia pelatih di apa nama alirannya beliau ini? Kempo atau apa ya kemarin? Oke Gurunda, saya izin di bawah, monitor di bawah lagi Gurunda. Iya. Biar ada OT naik. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kang. Halo saudara Kristen sejati, semangat subuh. Silakan buka kamera diskusi kita yuk. Oke, tapi lepas maskermu ya bang, kita diskusi supaya asik bang. Masa cuma aku aja yang buka kamera, lihatkan wajah pula abang nggak buka masker, gimana itu bang? Pakai masker aja juga nggak apa-apa. Saya pakai masker gini biar nggak dikenal terlalu banyak orang. Kalau terlalu banyak orang nggak bisa debat lagi nanti kita. Sikit-sikit diundang, sikit-sikit diajak, sikit-sikit aku mau ke rumah, akhirnya nanti waktu saya di sosmed berkurang kan gitu. Ini keluarga udah pada tahu, kita ini keluarga besar. Saya tuh keluarga besar. Nggak dapat otet. Iya, dari gereja mana bang? Dari gereja PDI. Assalamualaikum Bang Juma, aku turun Bang. Orang semua pada naik, semua orang Muslim. Kenapa sih? Udah menunggu-nunggu ini. Biarin aja lah Bang Juma. Waduh, apa pula gereja PDI? Kawan kita inilah banyak stok. Kita naikkan satu-satu stoknya. 1, 2, 3, 4. Pendeta naik, pastor naik juga.
Penatua naik juga. Nah, kan udah gue bilang kan. Halo. Ah. Kenapa bang ketawa bang? Yang tertawa siapa? Orang tuh tadi ya? Kok aku yang tertawa? Yang tadi yang baju biru yang tertawa, kok aku pula yang dibilang tertawa. Gimana sih? Masya Allah. Oke teman-teman, kalau memang sudah tak ada, kita istirahat dulu. Oke, selamat malam. Oke. Iya, malam-malam. Halo Dek Tonggos, aku mencari adikku Aisyah, 5 tahun gak balik. Adik Tonggos bantuin abang. Dek Tonggos bantuin abang boleh gak? Adikku Aisyah hilang 5 tahun yang lalu. Jangan diturunkan. Dek Tonggos bantu Dek Tonggos. Dek Tonggos, aku mencari adikku. Bisa diskusi nggak nih? Bisa diskusi nggak? Diskusi yuk. Boti. Lubang anusnya penuh jamur. Siti Aisyah normal itu. Tidak usah kau hujat, Nabi Muhammad itu laki-laki normal. Situ yang selalu mencari belut dan ikan lele. Menghina yang normal. Kan parah sakitmu itu. Sakit kali hati mereka teman-teman. Sakit. Padahal kan diskusi aja kita. Kita nggak pernah menghujat. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari gereja mana abang? Abang? Dari gereja mana? Katakan bang. Hah? Katakan. Iyalah. Iya. Nah, cep. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Nggak ada pertanyaan bang, ngepeng ya? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari agama mana ini? Islam. Oh ya, ada yang bisa kami bantu? Nggak ada. Teman-teman, kalau tak ada lagi apa ini? Halo, selamat malam. Adik Tonggos udah makan belum?
Tonggos sudah makan? Diskusi ayo, diskusi yuk. Tonggos. Diskusi yuk. Diskusi tonggos. Orang serius. Gitu. Gak usah nyerang pribadi bosku. Jangan gitulah, nggak bagus gitu. Bikin malu Kristen yang lain. Diskusi aja, kita diskusi yuk. Tuh silakan bahas temanya, silakan. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Cuma apa orang itu makan babi itu apa? Gimana bang? Apa orang itu makan babi ya pak karena kekrok gitu. Iyalah pastilah karena makan babi bang. Tidak bisa disiksa, nggak mau diskusi, ngomong sendiri nanti. Iya. Halo, semangat subuh. Halo. Halo bang. Halo. Baik, rekan-rekan sekalian, kita istirahat aja dulu ya, karena sudah ada lagi teman-teman kita dari pedagang sapi hadir teman-teman. Halo Iya, semangat. dagang sapi. Kode ini, kode. Artinya kita disuruh istirahat. Teman-teman di kota saya udah jam 1 kurang sedikit. Kita istirahat aja dulu ya. Kita puasa soalnya. Besok hari Kamis kita puasa ya. Puasa sunnah. Saya minta maaf atas segala hilaf ketika ada kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Dukungan live kita pada malam hari ini dan malam-malam yang akan datang. Tanpa kalian Bang Suma bukan siapa-siapa gitu kan ya. Kalian yang menghantarkan Bang Suma ke sini sampai Bang Suma bisa mengerti dan memahami betapa indahnya bersama dengan teman-teman muslim. Sebelum saya tutup, saya mau menaikkan akun saya dulu, Sat. Aku pengen akun saya yang baru di follow. Boleh ya? Tunggu ya teman-teman ya. Sabar ya. Lucu ya. Akun saya kok nggak bisa ditemukan ya teman-teman. Hei, kenapa bisa ya? Ini nggak mau dia. Ada yang sudah follow akun saya enggak? Kok nggak muncul ya teman-teman ya? Akun saya kok nggak muncul ya? Kenapa ya?
lucu sekali. Banget lucunya teman-teman. Oh ini dia. Oh belum ini. Belum ikut. Izinkan aku minta permintaan. Tolong di follow akun saya ya teman-teman ya. Nah, ini akun saya nih, di follow dong. Ini akun saya. Akun saya. Kok ada suara? Dari mana misalnya? Halo? Dua narasumber ini. Teman-teman mohon di follow akun saya yang terbaru. Silakan di follow dulu teman-teman, habis itu kita istirahat. 7.000 mata memandang, bisa nggak tembus 7.000 yang follow Bang Suma? Sih 500, oke. Silakan teman-teman. Ini akun baru. Ketika nanti ada treble dengan akun kita yang pertama ini, kita gunakan akun ini supaya live kita itu tak berhenti. Karena akun-akun yang lain tuh saya kehilangan email dikarenakan itu apa, HP yang error, emailnya semua pada hilang. Yuk, di follow, dipromosi untuk di follow. Bang Suma Official. Oke, di follow lagi teman-teman, di follow biar tembus kalau bisa sama followersnya sama dengan ini akun kita ini, supaya semakin banyak yang apa, yang bisa mengenal Islam dengan baik. Itu silakan di follow akun-akun kita. Nanti kalau misalnya sudah akun ini yang satu ada masalah, kita gunakan akun yang ini. Ini bukan manusia beneran ya teman-teman, robot pakai baterai. Memang di kampungnya sana yang gini lagi viral, lagi banyak mainan-mainan boneka seperti ini yang lagi booming di sana teman-teman. Ini pakai baterai, jadi nanti soak sendiri gitu. Nanti kalau sudah soak, encok, baru dibawa ke rumah sakit. Pengen tertawa tapi nadanya lupa. Dia pakai baterai ABC ini, baterai ABC dia ini. Ya. Cabut baterainya dulu, habis baterainya dia nggak bisa jalan pulang. Masya Allah. Wis, kita dapat apa ini?
Reward kampanye warna merah ini luar biasa dari TikTok. Makasih TikTok, sehat selalu. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Kita tembuskan dulu ini teman-teman, akun Bang Suman terutama ini, akun saya yang terutama. Oke, 1,3K. Lanjut. 7.000 dong, kan 7.000 orang sini kan ya. Masih ada 7.000 kan? Ayo di follow akun saya, bukan yang ini. Ini manusia boneka semua ini. Apa nggak pecah pinggangnya orang? Tidak pecah pinggangnya. Kurus mereka ya, karena aktif joget dari pagi. Inilah contoh kalau di surga menari-nari nih, menari dan memuji ini contohnya, ini contoh menari dan memuji di surga ini contoh ini. Ini bayangkan dalam kehidupan kekal melakukan hal-hal seperti ini. Allahu Akbar. Aduh, maaf bang, maaf. Saya kasihan lihat nanti patah pinggangnya. Allahu Akbar. Karena Gasukodono. Makasih bang, makasih. Sehat selalu. Aduh, kurus dia gara-gara banyak goyang. 1,5, tembuskan 2K dulu teman-teman. Habis itu kita rehat. Ayo teman-teman, di follow. Lucu ya teman-teman ya. Lucu sih. Gimana nggak lucu? Dia sedang mempraktikkan surganya orang nanti di sana. Coba ayo 2K, di follow, bukan koinnya yang 2K teman-teman, followersnya, diikuti akun ini, bisa sampai tembus ratusan ribu bahkan jutaan kalau perlu. Itu tembuskan 2K, habis itu kita rehat, besok lagi kita lanjut ya, lagi teman-teman. Baru 1,6K. Silakan. Besok naik lagi tuh dia. Naik lagi. Di follow lagi. Semakin banyak semakin bagus kan gitu. Iya bukan koinnya. Kamase Tania koinna. Kamase TI koin. Followersnya yang kita minta. Iya di follow teman-teman, di follow, diikuti akunnya, maksudnya diikutin. Cukup 2K malam ini kita rehat. Silakan. Sedikit lagi teman-teman, please. Oke, sedikit lagi, 200 lagi teman-teman. Silakan sahabat-sahabat. Malah koinnya yang ditambahin. Ya, silakan 200 lagi teman-teman. Habis itu kita tutup. Kita udah ngantuk. Besok kita mau puasa. Silakan di follow. 7.000 mata memandang. Diklik gini. Terus masuk ke sana,
terus ikutin gitu teman-teman. Ayo diikuti akun yang baru supaya nanti bisa buka kamera juga kan ya, kan gitu, betul kan? Iya dong. Jadi kalau kena PL yang satu, yang satunya ada itu. Silakan. Ini setengah senyerikan di polo, tena keren. Nah, sedikit lagi. Ayo teman. Sedikit lagi. Sudah 1,9. Sedikit lagi. Silakan tembuskan teman-teman. Udah cukupkah? Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Pas, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah memfollow akun kita yang baru ini. Semoga apa yang teman-teman berikan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah alat perang kita ketika akun kita yang satu ini mengalami gangguan pencernaan, maka kita menggunakan akun kita yang satu ini, Bang Suma Official. Begitu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terkhusus kepada saudara kami Kristen ketika kebenaran yang kami sampaikan ini sempat menyinggung perasaan atau di perasaan saudara. Kami dalamnya saya minta maaf yang setinggi-tingginya karena dalam agama saya memang sudah diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Untuk itu maafkan, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah Islam. Amin. Baik teman-teman sekalian, kita udah cukup. Insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi di besok hari. Oke, terima kasih banyak ya karena sudah memfollow akun saya. Besok kita jumpa lagi insyaallah, tentu dengan tema yang masih menarik ini. Habis itu kita akan angkat tema yang lain. Namun kita ingin tema ini paling tidak 1-2 hari lagi, biar teman-teman sadar bahwa apakah memang layak kita manusia yang berakal ini mempertuhankan makhluk yang lemah yang mendapatkan kekuatan dari makhluk yang lain. Oke?
Kita tutup ya. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentara ya. Keren, ternyata keren. Mantap juga. Kelihatan nggak teman-teman? Bang Suma ini kan? Iyalah. Siapa lagi? Dah, dadah. Tidur dulu bang, tidur. Kita istirahat dulu. Insya Allah besok kita puasa hari Kamis ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.